Baik, kalau Baitullah, dengar. Mulai ya. Kalau rumah Allah itu, apakah Allah rumah? Kalau rumah Allah, apa rumah Tuhan? Apakah Tuhan itu rumah? Kasih saya sama Chan ini. Dia selalu kalah sama saya. Masalah generasi. Inilah cara-cara kalian menyesatkan orang. Coba kita lihat. Coba kalau kita lihat ajaran Yesus, simplify, enak. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau ya Allah, Tuhanku. Ya Allah, Tuhanku ilahi. Satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya. Hidup yang kekal mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan aku Yesus adalah utusan Tuhan. Enak nggak? Ada nggak pertanyaan? Nggak ada. Yesus, kamu berapa pribadi? Markus 12:69. Apa kata Yesus? Dengarlah orang Israel, Tuhan kita itu 3 pribadi. Dengarlah orang Israel, itulah Elohim. Kau punya roh, kau punya jasad, kau punya perkataan, tapi kita juga kentut. Makanya Yesus tidak pernah mengajarkan roh, jasad, perkataan, Tuhanmu 3 pribadi. Nggak ada. Yesus katakan, dengarlah orang Israel, Tuhan kita itu satu. Batal ya, batal ajaran Kristen ya, tidak sesuai dengan Yesus. Cara ngomong bancan, masa kau aja ngomong gimana sih kalian ini? Bang, ayo baca dulu 3 menit. Silakan gitu dong. Saya tunjukkan ya, bentar nih. Saya tunjukkan betapa lemahnya Quran. Tapi Quran lebih berani daripada orang Islam. Ini akan saya kasih lihat ini. Nabi itu mengaku dia orang biasa ya. Dia berdosa, disuruh mohon ampun atas dosanya. Dia juga nggak tahu nasibnya. Itu diceritakan dalam Quran. Datanya mana? Datanya mana? Oke, saya kasih tunjuk ya. Bahwa Nabi itu akan ditunjukkan ke jalan yang lurus, disuruh tahajud. Sekarang jadi jalan. Klaimnya apa? Disuruh datanya balik ganti topi. Nabi datang menyempurnakan orang yang suci. Kurangilah suaramu. Iya. Kang Chan, kurangilah suaramu supaya Kristen bisa kenceng suaranya Kang Chan. Tritunggal. Siapa Muhammad menurut Al-Quran? Mari kita lihat betapa dia melakukan dosa, disuruh tahajud agar diampunkan dosanya ya. Banyak ayat nih mau saya tampilkan. Terus kemudian silakan tampilkan. Bisa datang. Mana tampilkan? Tampilkan. Mau. Woi, tampilkan. Tampilkan, woi. 1. Tampilkan 2. Ya, siap. Saya tampilkan ya. Nah, silakan. Besarkanlah dia, besarkan, naikkan dia ke atas lah. Ya, Nabi nggak tahu. Tampilkan 1. Kan kau janji mau nampilkan. Nih, tampilkan. Sebentar saya tampilkan. Al-Ahqaf surah ke-46. Tampilkan. Ditampilkan. Tampilkan 1. Saya tampilkan. Bagaimana orang berdosa mau menyempurnakan Yesus yang suci? Bagaimana bisa? Tampilkan 1. Tampilkan 2. Nggak bisa dari tadi. Turun. Nggak jelas. Waktu sudah diberikan. Wah, berkali-kali. Kenapa diturunkan? Dia janji mau menampilkan. Ada menampilkan? Tidak ada. Apa yang terjadi dengan Kristen? Sebentar, saya closing dulu yang itu. Inilah kenapa kalian berat masuk Islam, karena kalian tidak belajar Islam dengan benar. Ketika diminta tunjukkan datanya, tampil sebentar ya Bu Darni, sebentar lu. Ketika diminta sebentar Bu Darni. Ketika diminta Bu Darni, santai. Ketika diminta tampilkan datanya, kalian lari terbirit-birit seperti setan dibakar gas. Nah, silakan. Tadi kan terus ini Bang Chan bilang, itulah kalian makanya nggak mau kalian Islam. Kan kau bilang, orang ada ayatnya, Quran surat 19 ayat 71. Tampilkan, bacakan. Hakmu
Rabbmu sudah menetapkan engkau mendatangi neraka. Mana mau aku mendatangi neraka? Nggak ada di situ. Tidak ada di situ. Pura-pura lagi. Kan ada ayatnya kan? Pura. Quran surah 19 ayat 71. Iya. Terus Tidak begitu datanya. aku mendatangi. Jadi Tidak aku begitu mendatangi datanya. neraka. Loh, Anda baca kalau Anda jadi Islam, Anda baca di ayat 72-nya, Allah menyelamatkan orang-orang yang datang kepada Islam. Baca. Disuruh mendatangi neraka. Loh, tidak semua orang. Anda tahu nggak proses purgatori dalam Katolik? Tahu nggak purgatori? Tahu aku itu Katolik. Nggak tahu. Berarti masalahnya bukan di Islam, di pengetahuan Anda. Ada disuruh mendatangi neraka. Purgatori, tanya orang Katolik. Tanya Katolik. Saya tanya, kalau digarami api itu apa? Ke neraka. Digarami dengan api itu apa? Digarami ke neraka orang penyesat. Digarami. Digaramin. Yang digarami dengan api. Tunggu, kalau Yesus Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman atasmu. Gak ada. Itu kata Yesus atau kata Paulus? Sama, Paulus itu kan rasulnya. Ya salah. Rasulnya harus diimani dong. Yesus pernah nggak menulis surat ke Roma? Yesus langsung memilih Paulus. Tidak nanya itu. Yesus pernah nggak menulis surat ke Roma? Yesus memilih Paulus. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Yang saya tanya, oke, baik. Kata tabibnya Yesus, kata tabibnya Paulus, Yesus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" kata Paulus. Lalu oknum itu mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saya tanya kalau itu benar, kapan Paulus menganiaya Yesus? Umat-umatnya dia dianiaya Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kalian separoh nggak ngerti. Kapan Paulus menganiaya Yesus? Dianiaya Paulus maksudnya Paulus menganiaya umatnya. Menganiaya umatnya sudah. Akulah Yesus yang kau aniaya. Lah, kalau separuh otak nggak nyampe akalnya. Bisa jawab ya. Bisa jawab ya. Akulah Yesus. Kau aniaya muridku. Enggak nyambung. Yang dianiaya itu, makanya kalian itu enggak nangkap. Kapan Paulus menganiaya Yesus? Kapan Paulus menganiaya Yesus? Umat-umatnya dianiaya. Kalau saya tidak tanya umatnya, saya tanya Yesusnya. Ya, dirinya Yesus itu sendiri. Nah itu, makanya jadi Kristen kalian. Masuk generasi gagal ya. Gagal ya. Nah, di dalam Katolik, kakak kandung Kristen kalian, Markus 9:49, bahwa nanti ada purgatori. Apa itu purgatori? Purgatori itu adalah api penyucian. Kau punya dosa, kau diadili dulu sampai selesai. Tapi kalau kau masuk Islam, nunajjil ladzina taqau, Allah akan menyelamatkan orang-orang Islam supaya hidup kekal di surga. Tapi kalau kalian dikatakan oleh Yesus apa? Yang berseru kepadaku, Tuhan, anyah dari hadapanku. Kata Yesusku, aku Anyah akan datang kembali. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Sekarang Yesus di mana? Di surga. Jadi nanti kami akan dibawa ke surga, bukan mati membusuk dia bau bangke. Oke, baik. Saya tanya. Kalau mati membusuk baik. bau bangke, baik. aku tinggalkan ajaran Yesus. Baik. Yang melihat, baik. Pertanyaannya. Yang melihat Yesus ke surga pakai teropong apa? Disaksikan oleh murid-muridnya. Disaksikan murid-muridnya 500. Murid-muridnya apa? Murid-muridnya pakai teropong merek apa sampai bisa melihat ke surga? Murid-muridnya menyaksikan. Pakai teropong apa? Pakai teropong apa? Pakai teropong apa? Bisa melihat sampai ke surga? Penglihatan mereka naik ke surga. Oh, jadi murid-muridnya bisa melihat sampai langit. Langit itu tempatnya surga. Bisa kelihatan.
Bu Darni tahu pesawat terbang? Tahu pesawat terbang? Bu Darni? Iya. Bu Darni tahu pesawat terbang? Itu. Aku akan menjemput engkau di mana aku berada. Sekarang Yesus berada di surga, bukan mati membunuh. Pasawalang generasi. Yesus tidak tinggal di neraka di bumi. Kalau Yesus tinggal di bumi, bau buang ajaran Yesus. Ikutin itu. Dia. Di mana kuburan Yesus? Ngapain aku? Di mana kuburan Yesus? Gak ada kuburan Yesus lagi, sudah dia di surga. Kembali hidup kembali berkuasa lagi. Yesus itu berkuasa. Jadi membusuk dia. Jadi Yesus tidak punya kuburan. Yesus tidak punya kuburan. Ya, itu hanya sebagai pertinggalannya saja bangsa Israel mengabadikan, diabadikan. Masalah generasi. Inilah karena menuhankan manusia. Mana sekarang endingnya yang penting di mana Yesus sekarang? Dalam tanah dikubur bawa bangke. Di mana? Di mana sekarang? Siap pakai teropong apa yang mereka melihat Yesus ke surga? Yesus berada, Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat. Bukan mati. Baca. Baik. Kita bahas pakai Bible ya. Bu Darni baca Matius 28 nomor 20. Kepada aku telah diberikan kuasa. Nomor 20. 28. 20, Matius 28 nomor 20. Ada di mana Yesus di situ? Matius 28 ayat 18 dulu ya. Nomor 20. 18 dulu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah ini, okelah ini ayat apa ya? Ayat tambahan untuk melengkapi ya. Jadi setelah Yesus sekarang di surga, ikutin ajarannya. Nomor 20. Nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada Aku Yesus menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau Bu Darni dikubur, Yesus ada di mana? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau nanti Bu Darni dikubur, Yesus ada di mana? Sampai hidupmu. Yesus ada di kubur. Yesus ada di kubur. Yesus ada di kubur. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bu Darni dikubur, Yesus menyertai Bu Darni sampai. Aku Yesus menyertai. Dia bukan mati membusuk bau bangke. Ada bau bangke Yesus. Nah, nggak bisa diskusi, selesai. Kalau kalian dikubur, kata Yesus, kalian ada kuburan, kata Yesus, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada di mana Yesus? Ada di? Mana keadaan nih kok diturunkan? Kenapa diturunkan? Saya tanya, kata Yesus, Yesus akan menyertai kamu terus sampai akhir zaman. Kalau kamu mati, terus dipeti, masukkan ke kubur, Yesus ada di mana? Di surga. Berarti Yesus tidak menyertai kamu sampai akhir zaman. Coret datanya ke LA minta. Yerusalem baru yang dijanji. Saudara ini diturunkan. Kenapa diturunkan, saudara? Tidak bisa diskusi. Karena kalau sudah terjebak dalam Bible-nya, ngamuk-ngamuk kerasukan Beelzebul. Selesai ya. Jadi Yesus ada di dalam kuburan bersama kalian Kristen, karena Yesus menyertai kalian hingga akhir zaman. Tapi itu Yesus yang nggak boleh dipercaya, kata anak Maria. Matius 24 nomor 23. Kelar. Di surga. Pakai teropong apa murid-murid melihat Yesus di sorga? Kamu tahu pesawat kan? Pesawat itu bisa ratusan orang masuk ke bantuan Roh Kudus lagi. Pesawat itu bisa ratusan orang seperti Yesus, ukurannya, size-nya seperti Yesus, naik ke pesawat lebih besar lagi. Setelah naik ke atas, tidak terlihat seperti cicitnya kutu, cucutnya semut. Nggak terlihat. Udah sampai di mana tadi? Ini mau
diskusi apa sepihak ini? Biar turun Ya aku. silahkan, Kang. silahkan. Oke, sebentar ya. Tadi bahas masalah Yesus, masalah Elia. Ya, di kekristenan, di Alkitab, Kang Chan tadi bilang di Al-Quran tidak ada dikatakan Elia. Ya kan? Di Yakobus 5 ayat 17, inilah contoh manusia di zaman dulu yang bisa diselamatkan dan naik ke surga, yaitu Elia. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ini contoh manusia yang selamat ya. Tapi Kang Chan bilang di Al-Quran tidak ada. Belum ada di Al-Quran manusia yang selamat. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nih, inilah kehebatan Elia. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Terus 18. Lalu ia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Itulah tandanya Elia mempunyai kuasa dari Tuhan. Sampai dia diangkat ke surga, naik kereta surga. Nah, perbedaan Elia dengan Yesus, Elia datangnya dari dilahirkan manusia biasa. Dengan penurutannya, dia berhak naik ke surga karena dia sudah disucikan dan suci. Orang berdosa yang disucikan siapa? Elia. Apa perbedaan dengan Yesus? Yesus adalah sumbernya dari surga, anak Allah yang turun ke bumi dan mati di kayu salib, bangkit ke surga. Ini dua contoh manusia biasa berdosa dan manusia yang tidak berdosa diangkat ke surga sama-sama di surga. Tidak ada di Al-Quranmu, di mana pernah di Al-Quran yang naik ke surga? Nggak ada, saudara itu. Jadi dari Luar tadi biasa. kangkung genjer, nggak ada gunanya. Hasil yang perlu, Elia naik ke surga, Yesus turun dari surga, naik ke surga, kemudian duduk di sebelah kanan Bapa. Benar Roni, kamu Kristen? Luar biasa, benar. Benar? Luar biasa. Harus ada Benar, saksi yang benar. membenarkan. Benar apa Benar. enggak kamu sebagai Kristen? Benar. Benar Bu Benar, ya? Karyana. Luar biasa, Thank you. benar. Terima kasih. Bagus. Silakan, Kang Chan. Bagus. Elia tidak mati, dia naik ke surga. Yesus mati lalu naik ke surga. Mana yang lebih hebat, Elia atau Yesus? Karena Yesus menebus dosa manusia. Saya termasuk tidak tanya dosa- itu. dosa Elia. Yang saya tanya, Elia tidak mati. Bu, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Elia tidak mati, naik ke surga. Naik ke surga. Yesus mati, naik ke surga. Yang lebih hebat siapa antara Yesus dan Elia? Oke, ini anak kunci. Ponakan dulu. Sebentar, aku jawab. Yang lebih hebat tetap Yesus sebagai juru selamat karena dia yang diutus Bapa, satu-satunya yang diurapi Bapa. Elia diutus oleh Tuhan tidak? Elia tidak diurapi Bapa. Elia diutus Tuhan tidak? Anak yang diurapi. Mulai. Itu artinya Mesias. Itu artinya Mesias, saudara. Saya tidak mau bahas tentang Alkitab. Yang saya tanya, Elia diutus Tuhan tidak? Diutus dari bawah ke atas. Yesus diutus Tuhan tidak? Kang Chan, Diutus. Elia diutus dari bawah ke atas. Yesus diutus dari atas ke bawah. Naik lagi ke Siapa atas. yang mengutus Elia? Tuhan mengutus Elia. Dia dipilih. Bagus. Elia. Tuhan ini ada di atas atau di bawah? Dari atas ke bawah beda dengan dari bawah ke atas. Manusia dosa, Elia manusia dosa. Yesus juga berdosa. Banyak dosa Yesus. Nanti saya sebutkan di sini. Suci, jadi ikut di dalam manusia terkutuk sehingga ada orang mengatakan dia terkutuk. Bu, yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya, Elia tidak mati, naik surga. Yesus mati, naik surga. Mana yang lebih hebat, Elia atau Yesus? Sudah pasti Yesus lebih hebat karena dia diutus Bapa. Jadi yang mati lebih hebat. Jadi yang mati lebih hebat. Elia merujuk kepada Yesus. Saya tidak tanya itu. Oh, Elia ini Yesus. Elia merujuk kepada Yesus, Kang Chan. Elia ini Yesus atau bukan Yesus? Mas Solang, Bu, nyambung kalau diskusi, Bu. Bu, saya tanya, Bu. Bu, dengar, Bu Karyana. Bu Karyana nanti mati tidak? Mati di dalam
Mati itu keberuntungan. Mati. Bu Karyana nanti bangkit tidak? Ada kehidupan lain di luar kematian. Bangkit. Yaitu Bu Karyana masuk surga tidak? Menurut keyakinan Bu Karyana? Halo, Masuk surga selamat dalam- siang Kang Aku Chan. berjuang Siang. masuk surga. Apa bedanya dengan Yesus? Yesus mati, bangkit, masuk surga. Sebentar dulu. Bu Karyana mati, bangkit, masuk surga. Bu Aryani mati, bangkit, masuk surga. Elia tidak mati, tidak bangkit dan masuk surga. Kang Chan tadi kan nanya hebat mana Elia dengan Yesus gitu kan? Ya, begini. Bu Aryani, Jawab sebentar. ya. Hebat Hmm. Yesus sebab Silakan. aku jawab ya, hebat mana Elia dengan Yesus? Elia langsung naik, Yesus mati dulu. Hebat Yesus karena Yesus dia turun ke alam. Bentar didengerin dulu dong Kang Chan. Dengerin Mati dulu dulu. Kang Chan. Hebat Yesus karena Yesus sempat turun ke alam maut untuk menyelamatkan banyak orang, baru dia naik. Nah, itulah yang lebih hebat. Semua orang yang di dalam itu berapa banyak yang terselamatkan. Apa maksudnya turun ke alam maut itu apa maksudnya, Bu? Ya memang Yesus waktu itu ke alam Mati. maut Mati. untuk Hah? Mati. Yesus turun ke alam maut. Maksudnya mati atau bukan mati? Enggak apa-apa, dia waktu meninggal. Bukan nggak apa-apa, Bu. Maksudnya turun ke alam maut itu Yesus mati Iya. atau tidak mati? Iya, Yesus mati lah saat Bagus. di alam maut. Baik, Jadi saya tanya, Bu. turun ke Baik. Sebentar Bu. saya kelarin dulu, orang belum kelar oh. Tunggu kelar dulu lah, sabaran. Sepertinya tidak kelar-kelar ini. Ya enggak akan mulai ngomong wong dipotong terus. Sebentar. Nih, dia lebih hebat sebab waktu di alam maut dia menginjili orang sehingga orang pada selamat. Berarti dia bawa kereta banyak banget. Baik. Wongnya orang yang Oke, selamat sudah ya. ini ke surga, Sudah kemana-mana. itulah Oke, baik. hebat. Baik. Itulah Pertanyaan begini. yang hebat Baik, Bu. Yesus. Baik. Ya. Bu Ranti. Baik. Bisa nggak Tuhan mati? Tuhan mau apa juga bisa lah, orang dia punya kuasa. Kalau dia Di nggak dalam bisa, Bible, dia nah Bu, terbatas. Ibu, santai. Di dalam Bible, Tuhan itu tidak pernah mati. Yang salah siapa? Bible atau Ibu yang mengatakan Tuhan bisa mati? Loh, itu kan dari awal udah makanya Kang Chan belajar dari Bu, chapter 1. saya ulang. Satunya Bu, bilang saya ulang. Firman. Bisa tidak Tuhan mati? Tuhan Mati. itu gelar, Yesus itu firman Allah. Bukan itu yang Mati. ditanya. Nah, Yang itu saya tanya, bisa jawabannya. tidak Tuhan mati? Aku kasih tahu secara soalan. komprehensif. Loh, Bu, bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Bisa tidak Tuhan mati? Tuhan Bu, mau dengar. Bu Karyana dengar. Bisa nggak Bu Karyana mati? Bisa. Bisa. Gampang, cepet kan? 0, sekian detik. Bisa nggak Tuhan mati? Mati alami. Yesus tidak mati alami. Wong orang punya Karyana mati alami. Yesus tidak mati alami. Karyana. Bisa tidak Tuhan mati? Silakan. Lama sekali jawabnya kali ini. Kang Chan juga mati juga alami, tapi Ah, bagus. ada Saya kebenaran. mati. Karena Bu Karyana kami mati. menolak kebenaran. Ah, cepat kita jawabkan. 0, sekian detik. Bisa kita mati. Sekarang pertanyaan bukan kita lagi. Bisa nggak Tuhan mati? Nah, waktu itu yang matikan atur kemanusiaannya. Di Kolose 2 ayat 9 Mati dia untuk udah ada manusia dua bisa, nabi. kenapa? Oh, bisa. Dibilang turun. Firman yang turun Yohanes Bible mengatakan, ayat Bible mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa mati. Tadi udah dibilang Ada itu Yohanes firman 1 Allah ayat yang 14. turun. Aduh. banyak Kang Chan. Jadi, Itu ketawanya. Jadi- itu Dengar, doang. jadi yang mati ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kang Chan, tidak ada dosa yang gratis. Kamu berdosa loh untuk mengatakan demikian, menyesatkan orang. Ini 685 orang kamu sesatkan. Dosamu dengar, itu dosamu. Aku juga yang ngedosa. Urusanmu. Tidak ada Saya dosa ba- yang gratis akibat dosa. Saya dalam baca maut. Bible. Ya, kamu Bu, itu- pertanyaannya Bu, dengar. Bisa nggak Tuhan mati? Loh. Ya baca Loh. di Yohanes 1 ayat 14. Ya dijawab lah. Bisa nggak Tuhan mati? Kamu nggak mengerti. Yohanes Ya bisa nggak Tuhan mati? baca. Ya udah Ibu mengerti sekarang. Saya tanya, Ibu yang mengerti nih. Kalian semua Kristen yang aku mengerti. Bisa nggak Tuhan mati? Dia Tuhan jadi manusia nggak Tuhan lagi. Jadi Yesus udah jadi Tuhan menjadi bukan Tuhan.
Orang udah Kan dibilang itu kok. Yohanes 1 ayat Masalah. 14 manusia itu Inilah dari keyakinan, manusia. kepercayaan Kristen ini begini. Saya tidak tanya itu. Yang saya bisa tidak Tuhan mati. Dengar, kalau aku sulap diriku jadi kecoa, Karyana jadi kecoa kamu injak, bisa. Tapi kalau Karyana kamu injak, kamu injak juga. Iya, tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya bisa nggak Tuhan mati? Kalau Tuhan bisa merubah dirinya, aku rubah diriku jadi kecoa, kamu pijak, bisa. Sekarang ini pertanyaan. Gue bertanya. Dengar dulu, jangan ada masalah. Kalau aku rubah diriku, sekarang ini. Bukan itu yang ditanya. Dengar dulu, kalau nggak Pertanyaannya gampang tadi. 0, sekian detik dijawab. Karyana suaranya Gampang. kecil. Ibu Karyana Iya suaranya itu karena kecil. dia besar sekali suaranya. Aku bukan device. Iya. Bisa nggak Tuhan mati? Sebentar. Bisa kali. Bisa. Gitu dari tadi. Nah sekarang di dalam Bible dikatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian. Athanatos, tanpa kematian. Bible mengatakan dengar Tuhan dulu. tidak bisa, dengar. Tuhan tidak pernah mati. Dengar dulu. Tuhan tidak, menurut Bible, Tuhan tidak pernah mati. Menurut Bu Karyana, Tuhan pernah mati. Yang salah siapa? Bible atau Bu Karyana? Ya kamu sama dengan orang Aku Farisi. juga yang disalahkan. Ya, dengarkan aku. Dia yang kontradiksi, aku yang disalahkan. Silakan bunyi saya di bawah, silakan. Makin kalian bunyi makin banyak pahalanya ya. Nah, itu menurut kalian. Loh, Kalian Bible bunyi mengatakan banyak Tuhan tidak pernah mati, Bu. Ibu katakan Tuhan bisa mati. Aris, banyak-banyak Kenapa ketik Aris. suara Bilang Kang Chan kalian doang gila. yang kedengeran? Suara Ibu Karyana Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Hei, kedengeran suara Ibu Karyana. salah generasi. Aris, Yang terus ketik Aris, ketik Aris, dosamu kamu tanggung sendiri. Aris, dosamu kamu tanggung sendiri. Inilah orang yang mengajarkan kepercayaan pakai asumsi Kang Chan, sendiri. Ya itu Kenapa aja suara buktinya Ibu nggak ada yang Karyana selamat nggak di Bibelmu kedengeran? di Alkitabmu. Nggak ada yang selamat. Ini akibatnya manusia tidak selamat, mengikuti nggak ada. perintah Tuhan ini dia. Kang Chan, kenapa suara Ibu Karyana nggak kedengeran? Aku bingung. Bisa di ini sekarang udah bisa dikecilin. Salah generasi. Bisa nggak Tuhan mati? Selamat siang semua. Bisa nggak Tuhan Oh, mati? itu aja. Teman-teman pikirkan baik-baik. Kalian diajar. Turun lah, ya, turun ya. Ayo, oke. Turun. Salah generasi. Biblemu bukan dari Quran, bukan dari hadis, bukan dariku, dari Biblemu. Tuhan tidak pernah mati. Tapi kau dipaksa untuk meyakini Yesus sebagai Tuhan dan dia harus mati. Mulai dari situlah urat kelamin dan urat otakmu nyambung. Manusiaan harus mati, Kang Cang. Manusia tahu saya harus mati. Tahu dari saat saya tadi cek satu-satu harus mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas manusia itu pasti mati. Gak perlu ditanya. Pertanyaannya, Yesus Tuhan. Katakan gitu kan. Tuhan bisa mati tidak? Rohnya tidak pernah mati, Kang Cang. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus mati atau tidak mati? Tuhan. Bagus. Sekarang saya tanya, Tuhan bisa mati tidak? Rohnya tidak pernah mati. Saya tidak tanya itu, yang saya Tuhan. Tuhan bisa mati tidak? Tuhan Yesus kan ada daging sama roh. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya Tuhan. Tuhan bisa mati tidak? La haula wala quwata illa billah. Tuhan bisa mati tidak? Mati. Tuhan. Mati. Saya tidak tanya Yesus. Mati. Yang saya tanya Tuhan. Tuhan bisa mati tidak? Tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Yesus mati tidak? Jasadnya mati. Yesus mati tidak? Jasadnya mati. Oke, jadi yang mati bukan Tuhan. Bukan, manusia yang mati. Jadi tidak ada Tuhan yang datang mati untuk menebus dosa Kristen. Ada Yesus. Kan tidak ada Tuhan yang mati. Jadi tidak ada Tuhan yang datang mati untuk menebus dosa Kristen.
Salah generasi. Boleh saya bantu jawab? Boleh, silakan. Sebenarnya butuh bantuan teman-teman Kristen kita ini. Ah ya, makasih. Santai aja kita ya, nggak usah bersih tegang. Ya, ini bukan menang-menangan kok. Ini bertukar pikiran ya. Baik, saya Iya, mau silahkan. mencoba menjawab ya pertanyaan Kang Chan. Kalau raja ya, menurut Kang Chan, raja bisa mati nggak? Raja bisa mati. Bisa. Makanya nanti kalau dalam momen tertentu dia jadi pangeran yang ada transisi, si pangeran yang memimpin, bukan raja. Setelah dia diangkat jadi raja, baru jadi raja. Baik. Jadi kalau raja, ya misalkan Raja Kang Chan, yang mati Kang Chan-nya atau rajanya? Oh, Anda ingin mengatakan gelar rajanya? Enggak, saya tanya. Kan tadi, Ya kan saya mati, saya sebagai raja mati. oke, tapi rajanya nggak pernah mati. Mana Kan rajanya ada mati raja saya, yang Pak. Kan rajanya saya. Emang ada raja yang lain selain saya? Iya, Kang Chan mati kan? Iya, saya kan raja, Pak. Mati. Raja mati. Yang mati. Presiden mati, raja mati. Kalau Bapak ingin kalau Bapak ingin membedakan antara sosok dengan gelar, berarti inilah penyesatan yang dilakukan gereja. Sosok dengan gelar itu bukan perbandingan yang apple to apple. Sosoknya Kang Chan, raja, semua itu gelar mati. Yesus mati tidak? Yesus itu nama. Mana ada yang nama bisa mati? Nggak usah tantrum, nggak usah. Baik, sekarang saya tanya kepada Bapak. Yesus mati tidak? Yesus mati tidak? Mati. Nama bisa mati tidak? Baik, saya jelaskan. Nama bisa mati tidak? Yesus mati Mulai. bukan untuk dengar. Bukan hanya untuk, yang saya tanya nama bisa mati tidak? Tadi kamu tanya Yesus bisa mati. Saya jawab sekarang ini. Nama bisa mati tidak nama? Bentar dulu. Mulai. Mulai. Kamu tanya Yesus bisa mati? Iya. Tapi Udah kan dijawab, Yesus mati udah kan? Nah sekarang, Yesus mati bukan untuk tetap mati. Beda ih, Bang. gimana Pak? Yesus mati bukan untuk tetap mati. Bukan itu yang ditanya Semua Pak. manusia, Bukan itu yang ditanya. Oke. Nama bisa mati Jadi tidak kamu nama? Mau merubah pertanyaan kamu. Bukan merubah, Tadi ditambah. kamu tanya, Nama. Yesus bisa mati. Anda tadi janji mau diskusi santai. Kenapa Anda kejang-kejang santai? Nama bisa mati tidak nama? Santai, Bang Chan. Baik, kalau gitu jawab pertanyaan saya. Nama, ya baik. Nama bisa mati tidak? Enggak, sebelum kamu menyebut nama, kamu tanya Yesus bisa mati. Hei, nama bisa mati tidak? Nama bisa mati tidak? Di sini enggak tulis loh tadi. Yesus bisa Mas mati. orang. Itu teman-teman. Iya kan sudah dijawab. Sudah dijawab kalau Yesus mati sudah. Sekarang tanya saya tanya. Kang Chan mati. Dengar. Anda bertanyakan. Nih, lihat mulai. Kang Chan mati tidak? Mati. Rajanya mati tidak? Mati. Tuh dua pertanyaan beriringan. Sekarang juga saya melakukan hal yang sama. Saudara, santai. Santai aja, kamu Baik. tantrum. Yesus mati tidak? Mati. Sekarang pertanyaan beriringan. Nama bisa mati tidak? Jangan dipenggal dong kalimatnya. Ya, jangan Hai. Coba cara Nama bisa mati tidak? Nama bisa mati tidak? berdiskusinya, cara berdiskusi. Turun, nggak ada waktu. Gini, nih lihat, inilah cara kalian. Kalau kalian Kristen, inilah salah satu metode menyesatkan kalian, dan ini metode yang buruk sekali. Tuhan bisa mati tidak? Tuhan tidak bisa mati. 1 Timotius 6 nomor 16. Yesus mati tidak? Faktanya menurut kepercayaan Kristen, Yesus mati. Dari situ silogismenya, kalau Tuhan tidak bisa mati sedangkan Yesus mati, berarti Yesus bukan Tuhan. Satu. Menyesatkan silogisme apa? Yesus itu kan, Tuhan itu kan gelar. Yesus mati, gelar bisa mati tidak? Saudara, Yesus yang disebutkan adalah sosok di situ. Sedangkan gelar yang Tuhan itu ada gelar yang disematkan kepada Yesus. Sosok dengan gelar bukan sesuatu yang komparatif untuk dibandingkan. Kalau kau ingin mengatakan bahwa gelar itu adalah mati, sekarang pertanyaan yang sama. Nama bisa mati tidak? Jadi yang bernama Yesus mati tidak? Mas solang generasi. Kelihatan kan penyesatannya kan? Kenapa harus melakukan penyesatan itu? Karena doktrin dogma kalian mengatakan Yesus ini Tuhan, di waktu yang bersamaan Yesus yang Tuhan itu mati. Untuk apa? Untuk menebus dosa. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana? 1 Korintus 15 nomor 3.
Dari mana dasarnya Paulus? Menurut kitab suci. Ada kitab suci? Kagak ada. Palsu. Ajaran dusta. Buka 1 Korintus 15 nomor 3. Berikan di mana datanya kitab suci yang dimaksud oleh Paulus yang mengatakan bahwa Kristus mati untuk menebus dosa kita. Kagak ada. Bohong, dusta, dan dusta. Lalu kalian meneruskan kedustaan itu kan? Dan menyesatkan Tuhan bisa mati. Tuhan itu gelar. Nama Yesus, nama bisa mati tidak? Silahkan teman Kristen kalau ada yang mau nanya. Kata Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Pakai akal, saudaraku. Pakai akal. Tuhan tidak pernah mati. Athanatos, tanpa kematian. Tak pernah mati. Kalau kau meyakini orang mati itu Tuhan, makin gila. Dulu ribuan tahun lalu Yesus disebut Tuhan karena bangkit, karena mati. Ternyata sekarang ketika membaca Bible, batal oleh Bible. Tuhan bisa datang ke dunia? Tidak bisa, kata Kadrun. Waduh, gimana ini? Walaupun Tuhan Kristen mati di mata manusia, dia tetap hidup pada keilahiannya. Bukan kayak Tuhan lo. Bisa nggak Tuhan mati? Bisa nggak Tuhan mati? Di mata manusia dia bisa mati. Keilahiannya dia tidak bisa mati. Bisa nggak Tuhan mati? Bisa Tuhan bisa ke dunia tidak? Tuhan bisa ke dunia tidak? Bisa nggak Tuhan mati? Bisa nggak Tuhan mati? Tidak. Tuhan bisa ke dunia tidak? Kata buku Ulangan, kalau Tuhan datang ke dunia, dunianya hancur. Tuhan bisa ke dunia tidak? Dunianya hancur. Bagaimana Tuhan bisa ke dunia? Dunianya hancur. Kalau Di dalam buku Ulangan, Tuhan kalau datang ke dunia, dunianya hancur. Kali kau suka dia lah dia. Kenapa terjadi begini? Ini efek samping yang langsung terjadi, bukan yang samping, efek depan ini. Kenapa? Orang-orang seperti ini yang tidak membuka akal budinya seperti yang disebutkan oleh Yesus. Mereka kaget, mereka shock. Puluhan tahun, belasan tahun menuhankan Yesus, tapi ketika dibaca Bible-nya, kepercayaan mereka dibantah oleh Bible-nya, dibantah oleh Yesusnya. Mereka kaget. Tanda-tanda mereka kaget, mata mereka membesar. Ngomongnya kemana-mana melantur. Inilah tuh bukti kalau mereka ini kaget. Tuh, ternyata kepercayaanku beda yang diajarkan Bible. Masolang generasi ini. Masalah gitu ya. Jadi kalau kita melihat Bible dengan cermat, bukannya dengan cermat, bahkan kalau kita melihat Bible dengan tulus, semua pengajaran-pengajaran Yesus semuanya akan mengarahkan kepada at-tauhid, mengajarkan Tuhan itu satu. Musa mengajarkan Tuhan itu satu. Yesus mengajarkan Tuhan itu satu. Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan itu satu. 3 personae, 1 misi. 3 pribadi tapi 1 misi. Apa misinya? La ilaha illallah. Gitu. Allah wabarakatuh, Ustaz Miftah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin semuanya. Silakan dilanjut Kang Chan. Iya, Ustadz Miftah silakan. Mohon maaf Ustadz Miftah kalau banyak bicara. Beliau Ustadz kita luar biasa, bersabar, tawadu. Tawadu itu ada 2 definisi, merendah dan para mawaduit. Masya Allah, luar biasa tadi Mantap nih diskusinya. ya narasi di podcast. Saya ini Kang Chan ini, Masya Allah. Keren banget emang host itu tadi diskusinya luar biasa, luar biasa. Saya izin mengkick dari ya. Ampun. Kemana Kang Chan?
Kabur, kabur. Kata Nabi, jangan terlalu banyak mendengar pujian. Jadi aku mau turun aja. Ya, silakan kajian selanjutnya. Jangan kemana-mana Kang Chan, lanjut Kang Chan. Jangan Siap, kemana-mana, nggak boleh. sebelum asar. Lanjut Kang Chan, Baik, lanjut Kang. Saya sudah dinaikkan ya. Coba kalau diskusi bagus dong. Tadi kan bukan untuk saling menuding, apalagi mencela, menghina. Nggak bagus begitu. Tukar pikiran. Pikiran saya sampaikan, Anda mengolah, mencernanya, demikian juga. Pikiran Anda, saya dengar, saya olah, saya cerna, saya tanggapi. Begitu, jangan main framing melulu. Diskusi nggak bagus begitu. Di bawah dan maupun dalam komal ini nggak dapat apa-apa kecuali cuma mencela, ya, menista. Saya nggak menista kok di sini. Saya hanya menanggapi. Ayo silakan. Silakan. Halo. Kang Chan monitor. Salam, selamat pagi. Ya, salam. Kang Chan monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Bang Separta. Iya. Ini tinggal tanggapin, ini kan Tuhan Abang itu Yesus. Iya. Oh. Jadi kalau yang sudah diketahui umum nggak usah balik-balik ditanya nanti. Nah, yang Terlalu jadi masalah terlalu gini. ribet. Ya oke, enggak, bukan ribet. Yang jadi masalah kan gini, Pak. Iya. Anda di kekristenan itu mengakui Yesus itu Tuhan, betul nggak, Pak? Bukan sekedar mengakui ya. Karena memang Iya. dia Tuhan dari sononya. Dan kami gini, sebagai oke, orang siap. Kristen, kami sebagai Oke, siap. orang Kristen menyembah Sekarang dan gini, percaya iya. dia. Oke, siap. Gitu. Sekarang gini. Keimanan Yesus dengan keimanan Kristen itu sama nggak? Keimanan Yesus dan keimanan Kristen, bagaimana sih pertanyaannya? Iya. Coba Menurut- rumusannya bagus. Oke, sekarang kayak Rumusannya gini. bagus. Menurut Kristen yang menjadi Tuhan adalah Yesus, betul kan? Nggak ada menurut Kristen yang menjadi Tuhan. Kristen percaya Oke. Yesus adalah Tuhan dari Oke, sononya. ya siap. Ya, Banyak itu kan ayat Kristen. yang mengatakan ya, betul, itu. Ya, saya Ya, tidak membantah keyakinan Anda. Menurut Kristen, Ya. Yesus adalah Tetapi narasinya Tuhan. perlu perbaiki dong. Ya santai dulu. Ya kan tadi Ya. menurut Kristen Yesus adalah Tuhan, betul kan? Nah sekarang Ya. kalau menurut Yesus, Yesus itu Tuhan atau bukan? Di Matius 11:25 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Siapa yang berkata Pak di sini Pak? Yesus. Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, yang menjadi Tuhan langit dan bumi itu siapa Pak? Yang menjadi Tuhan langit dan bumi. Ya, itu Bapa. Bapa. Yang Oke, Yesus Bapa ini panggil itu Tuhan. Bapa. Iya, ya makanya gini, yang menjadi Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, betul? Iya. Oke, kalau misalkan Bapa yang menjadi Tuhan langit dan bumi sekarang, Yesus itu Tuhan di mana? Jadi gini, saya jelaskan. Karena jadi Yesus gini. berkata, dengarkan. Ya, bagaimana? Dengarkan dong penjelasannya. Ya Anda udah, kan bertanya, jelas, saya ya, silakan. jawab. Ya udah, Saya Yesus jawab ini dong, ya. Tuhan di mana? Karena Silakan. karena Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Oh gitu. Begitu Aku dan secara Bapa- manusianya, dengar. Oke, siap. Biar Anda Baik. paham ya. Secara manusia, kemanusiaannya, Yesus benar mana nih, memperkenalkan kemanusiaan Allah itu atau sebagai ketuhanan? Bapa. Aduh, Yang benar ini kemanusiaan atau ketuhanan yang benar? yang mana? Yesus ini itu manusia, kawan. Manusia. Oke, kalau manusia itu Iya, Tuhan tetapi bukan? Yesus berkata begini, aku dan Bapa adalah satu. Oke, aku Karena dan di Bapa dalam dia adalah berdiam, sebentar jawabannya. Karena di dalam Yesus berdiam secara jasmania, kepenuhan, kealahan. Jadi di dalam pribadi Oke. itu adalah Allah.
Manusianya Siap, adalah siap. Yesus, begitu kawan. Oke, siap, siapa? Ya, Yesus Tuhan. ya, Bapak juga Tuhan. Ada ya. berapa? Tuhan sama Tuhan ada berapa memang? Iya, Yesus Tuhan. Iya. Bapak Tuhan ada berapa? Nah, jadi gini ya teman-teman, pemahaman Jadi teman-teman Muslim ini memang perlu, teman-teman Muslim ini jadi perlu gini? perlu Iya dong, diberikan iya pemahaman. Jadi menurut kamu Tuhan itu bisa ditambah-tambah kurang? Ya saya nggak menanyakan itu. Ini Yesus Nah Tuhan. makanya saya betul kan? satu. Yesus Tuhan. Iya. Bapak Tuhan. Ada berapa? Iya. Jadi satu tetap. Loh, satu. Tuhan tambah Tuhan berapa? Masa dua Tuhan? Ya, nggak apa-apa. Tuhan tambah Tuhan, saya mau tanya. Tuhan ditambah Ya. Tuhan. Ya, Ya? nggak apa-apa. Ada dua Tuhan. Memang Allah Oke, kamu santai. bisa saya tambah-tambah kurang. Santai dong Pak, santai Allah itu pelan-pelan. saya santai Iya, menjelaskan. pelan-pelan. Jadi Allah itu dengarkan teman-teman. Allah Santai, itu Pak. transenden. Kamu ngerti kata Santai transenden? Pak, santai Loh, saya Bapakku. jelaskan, saya santai. Oke, santai Jadi gini, ya. Tuhan nggak bisa ditambah karena Tuhan Iya. itu bukan angka, bukan benda. Oke, Ya. santai Pak. Tuhan bukan santai, benda. Pak. Iya, santai Oke. biasa. Yesus, Iya, ini Yesus. iya. Ketika Yesus itu dibaptis, ini satunya itu terpisah atau tidak terpisah, Pak? Baik. Makanya Anda pahami Allah yang transenden. Oke? Saya Anda nggak ngerti nanya itu transenden? Anda tadi mengatakan Iya, ntar dulu. bahwasanya Kamu nggak Bapa akan dan sampai ke Yesus- situ Anda tadi kalau kamu mengatakan Bapa memisahkan dan Yesus. itu. Nah, santai dulu, Pak. Santai dulu. Anda tadi mengatakan saya santai Bapa dari dan tadi. Yesus. Santai dulu, Pak. Santai. Anda tadi mengatakan Bapa dan Yesus adalah satu, benar nggak? Iya, satu ya. Oke, Satu dan satunya itu tidak terpisah atau terpisahkan, ya. tidak terpisahkan? Jadi di Oke, dalam catat ntar, ya. saya jelaskan biar Anda paham supaya Anda tidak terkungkung dengan pemahaman Islam Anda, Oke. gitu loh. Jadi Santai. gini, Tidak aku dan terpisahkan. Bapak, Yesus Silakan. memperkenalkan Yesus Allah itu sebagai Bapaknya. Bapaknya Ya, itu ada terus? diam di dalam pribadi Yesus Kristus, bukan berarti Bapak. Itulah Allah Maksudnya yang gimana? transenden, kawan. Gitu, Maksudnya jangan gimana? kamu Maksudnya satukan satu tambah satu, jangan kamu memahami Saya nggak satu buah menanyakan mangga itu, tambah satu Pak. buah Yang mangga. saya tanyakan, Pak, yang Keliru. saya tanyakan nih, dengar dulu, Pak. Yang saya tanyakan tadi, Bapak mengatakan Bapa dan Yesus adalah satu. Yang saya tanyakan, satunya itu terpisah atau tidak terpisah? Satunya itu. Yesus sudah katakan satu. Anda Iya, menyimak satunya dengan itu bagus terpisah. Iya, satunya itu terpisah atau tidak? Yang saya tanyakan itu, Pak. tidak dapat dipisahkan secara Tidak dapat esensinya. dipisahkan. Nah, gitu saya. Iya, Nah, gitu betul. kan enak kalau jawab gitu. Karena Nah, esensinya oke. kan Allah. Oke, Ya, siap. masa Allah bisa Oke, dibagi-bagi? siap. Santai, Pak. Santai, Pak. Santai-santai, tenang aja. Iya. Saya santai, Bang. Yesus Makanya saya dengarkan. Yesus ini, santai, Pak. Iya. Ketika Yesus ini dibaptis, ini Yesus ada di mana, Pak? Di bumi atau bukan di bumi? Yesus tetap ada di bumi. Yang dibaptis Yesus itu ada oleh di Yohanes bumi. adalah Kalau manusianya. Bapak ada di mana? Kalau Bapak ada di Manusianya, mana? kawan. Loh, ini manusia atau Bapak Tuhan tidak Anda sebenarnya? bisa tempatkan di mana-mana. Oke, Tetapi oleh sebenarnya Alkitab Yesus- mengatakan santai Bapak dulu, itu Pak. ada di dalam Santai dulu. dengan Nah, ini Bapak sebenarnya itu, kamu manusia, bertanya tapi manusia nggak atau memberikan Tuhan? saya waktu untuk menjawab. Bagaimana Dari ini? tadi udah dari tadi jadi pada Nah, saya jawab Anda potong, saya jawab Anda potong. Bagaimana Anda mau paham? Ya dari tadi kan Anda Kan juga gitu. sudah dari tadi, silakan. Apa yang mau Anda jelaskan, silakan. Nah, Yesus mengatakan Yesus itu dan Bapa adalah satu. Tetapi Oke. Bapa itu bukan berarti cuma ada di dalam Yesus. Ya, kalau Bapa cuma dalam Yesus, maka dunia ini nggak ada, Bang. Ya Ya. udah. Dunia ini nggak Di ada, Yohanes, Bang. oke. Di Yohanes 17:21, supaya mereka semua menjadi satu. Mereka ini siapa, Pak? Jadi gini, mereka Nah, semua jadi itu gini Yesus lagi lagi. berbicara. Dengarkan. Baru Jadi saya gini buang lagi. satu kata. Nah. Kan Saya nggak bijak. nanya, Jadi supaya gini, ntar mereka dulu. semua menjadi Gini, satu. iya saya jawab. Sama seperti Engkau. Ya? sama seperti engkau, ya Engkau. Bapak. Sekarang mereka Iya. ini siapa? Jadi begini, mereka itu jadi Ah, kayak jadi begini belajar. lagi. Nah
gini loh, saya baru mau buang satu kata, Anda sudah potong. Jadinya nggak pernah nyampe Silakan. kalau Anda Apa membatasi yang mau penjelasan dijelaskan? saya. Gitu ya. Ya silakan Gitu apa loh. yang mau dijelaskan. Jadi mereka ini Yesus lagi berbicara tentang kepada murid-muridnya. Iya, Oke. kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya di situ yang kamu tahu? Oke. Siapa yang Berapa murid di situ yang kamu tahu? Berapa murid-muridnya? Berapa Bentar murid-muridnya? dulu. Siapa yang kamu tahu murid-murid di situ? Iya, Siapa berapa murid-murid muridnya? di situ? Silakan ya, jawab aja. Itu Nah, Yesus sedang makanya berdoa, ini kalau Pak. orang cuma Kenapa ngutip-ngutip, berbicara kepada murid-murid? dia tidak Dia sedang tahu. berdoa di situ. Sok tahu juga kau ini ya. Lah iya kan dia berbicara tentang kepada murid-muridnya. Itu doa Berdoa Yesus. kepada Betul. Tuhannya di situ. Abang ngerti Bible kawan-kawan, nggak sih? beginilah Abang teman-teman. Aduh, Kalau Tahu saya nggak tahu jadinya perikopnya? begini. Makanya Tahu saya nggak tanya perikopnya? siapa mereka itu. Ini tahu nggak Saya kan perikopnya tanya apa ini? siapa yang Judul dimaksudkan perikopnya mereka apa di ini? situ. Judul perikopnya apa ini? Abang tahu nggak? Saya mau judul tanya perikopnya? dulu. Makanya kamu buka Alkitab ya. Buka Mulai Alkitab. ngeles ke gitu sana loh. sini, mulai Ya? ngeles ke sana sini. Jangan kabur Jadi, kemana-mana, saya Pak. Jangan melihat, kabur oh, gimana? kemana-mana. Mereka saya tanya, kamu nggak ngerti siapa itu mereka itu. Kamu Abang tahu tadi siapa udah, mereka kita itu balik yang lagi. disebut Menurut tadi? menurut Bentar Bapak. dulu Bang, kamu yang menurut menunjukkan Abang, Bapak itu, dan makanya Yesus saya ini kan jelaskan. satu nih. Menurut Iya. Abang, Bapak dan Yesus ini satu. Nah, sekarang saya nanya, ini mereka Bukan ini menurut siapa? saya. Yesus yang Menurut bilang, siapa? aku dan Bapa Oke, adalah menurut satu. Oke, siap. Bukan menurut Anda, saya. Iya, menurut Saya nggak Anda pernah Yesus mengatakan- dan Bapa adalah satu. Sekarang saya nanya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, ini siapa? Engkau ini siapa? Kayaknya, mau nggak? Engkau ini siapa? Ayo kita bedah kata per kata ya, kata per kata. Ayo. Engkau ini siapa? Kembali ke Engkau awal. ini. Sudah. Engkau itu Bapa. Bapak, mereka ini siapa? Makanya segini loh, saya mau tanya ke kamu. Kamu mereka tahu apa? ini siapa? Mereka itu siapa menurut Pertanyaan kamu? Pertanyaan Mereka itu saya siapa? sederhana. Kamu nanya Mereka terus ini kok saya siapa? jelaskan nggak mau terima. Pertanyaan Siapa? saya, Supaya mereka itu ini siapa yang kamu tahu? Supaya mereka. Oke, iya, mereka ini siapa? Yang saya tanya, mereka ini siapa? Saya nanya. Nah, makanya Saya jangan nanya, cuma mereka copy ini paste siapa? dong bang. Silakan. Ya, silakan Jangan jawab, cuma copy mereka ini paste. siapa? Ya. Mereka Saya ini nanya siapa? kamu, kok? kamu berani menjelaskan ayat itu. Oke, saya nggak Makanya tahu. saya Oke, ingin saya tahu nggak tahu. pemahaman kamu. Oke, saya Mereka tidak itu tahu siapa yang siapa. kamu pahami? Oke, saya nggak Saya tahu tanya, siapa ini mereka. kata mereka itu Oke. siapa? Ya, Nah, oke, makanya saya kalau nggak kamu tahu. nggak tahu, jangan Oke, sok siapa ini menjelaskan. mereka? Oke, apa mereka ini siapa? Kalau kamu nggak ngerti, jangan sok menjelaskan. Biarkan saya jelaskan. Iya, ini saya nanya. Begitu. Saya nanya nih, saya nggak Oke, tahu jadi nih, kamu saya nggak nggak ngerti tahu. itu? Oke. Kamu oke, saya Mereka jelaskan. ini, Gini ya. Siapa mereka ini? Supaya mereka itu Yesus mengatakan mereka itu murid-murid Yesus. Murid-murid Nggak Yesus. tahu? Ada berapa murid-murid Ya. Yesus? Jadi Yesus itu mereka itu adalah murid-murid Yesus yang saat itu ada bersama-sama dengan dia. Oke, berarti murid-murid Yesus Makanya juga Tuhan. baca seluruh pasal supaya tahu. Berarti murid-murid Yesus juga Tuhan. Nah ini kan karena nggak paham kan? Loh, Supaya mereka dengarkan semua saya jelaskan ya. Supaya mereka Ntar semua dengarkan. menjadi Kalau kamu nggak tahu, supaya kalau kamu mereka tidak semua tahu, menjadi apa ini? Oke, dengarkan gini ya. Kalau kamu nggak tahu, biarkan saya jelaskan. Kamu kan bilang nggak tahu. jelaskan. Jadi jangan protes kalau nggak tahu. Saya jelaskan. Supaya mereka Berat. menjadi satu. Supaya menjadi satu Ya, sama. Mereka oke, sampai di situ dulu kawan. Sampai di situ dulu. Coba. Silakan. Supaya mereka menjadi satu itu artinya bukan murid-murid yang jumlahnya muridnya ada sampai 70-an menjadi satu secara sosok. Tidak. Tetapi satu di dalam mana? Ya, di dalam Bapa itu sendiri. Sama Bila seperti Bapa. dengan lihat engkau. Ayat 2. Sama seperti engkau ya. Berarti Jadi di dalam semua murid ada Bapa satu enggak? di dalam Bapa. Berarti di dalam murid ada Dengar, Bapa satu enggak di dalam dalam Bapa. murid? Jadi sama seperti engkau. Iya, Bapa itu. pertanyaan saya, di dalam murid ada Bapa enggak? Bagaimana Tahu pertanyaan jadi bisa dalam murid? Artinya murid-murid itu menjadi satu. Menjadi satu. Menjadi Di satu dalam sama mana? seperti Di dalam engkau. Siapa engkau itu? Di dalam Bapa. Kalau Bapa. Indonesia satu, kita bertanya kamu. Indonesia satu apa? Indonesia ada di sama dalam satu, seperti satu ada engkau di ya dalam Indonesia. Bapa, sama seperti Begitu engkau ya logika Bapa. berpikirnya, Bang. Di dalam aku, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di Iya. dalam engkau.
Iya, betul sekali. Jadi ini kawan saya jelaskan. Ini apa menjadi Jadi satu supaya sama menjadi enggak? satu Kalau yang namanya sama Indonesia ini satu. Aduh. Kok Ya, lari? seperti engkau, saya hanya menganalogikan Lari tadi. kawan. Saya Waktu hanya di- menganalogikan. sebentar. Menjadi Waktu di satu Yohanes bukan satu 30. secara daging. Ya 10:30 itu tadi Ya. gimana itu? Kok Oke, saya jelaskan beda? bentar. Kok beda? Coba kembali ke ayat tadi, geser ke ayat tadi supaya kalian nggak bingung. Geser ke ayat tadi, ayo saya jelaskan. Supaya mereka murid itu satu seperti Yesus dan Bapa itu adalah satu. Gitu maksudnya ayat itu teman-teman. Oke, ya udah. nggak sama apa-apa. sama dengan pengertiannya yang 10:30 kan? Sama. Apa 10:30? Yang aku dan Apa Bapa yang- adalah satu begitu. Iya, Nah, Bapa dan berarti Bapa Bapa maksudnya itu Yesus. Supaya berarti mereka sama. loh. Mereka, dengar. Mereka itu murid-murid Yesus. Terus? Oke. Gitu loh. Siap. Oke. Ini Pak. Bapak ini maha kuasa enggak? Bapak ini Begini maha ya kuasa teman-teman. enggak? Udah Bapak ini pasti maha kuasa dia enggak? maha kuasa. Kalau Yesus maha kuasa enggak? Maha kuasa. Sama maha kuasa. Mau bukti? Mau Di bukti? Yohanes 5:30. Ntar dulu, ini jangan dulu ke perkataan sana siapa? bolak-balik, ntar dulu. Yohanes Bentar dulu. 5:30. Ini perkataan siapa Yohanes 5:30? Jangan loncat. Yohanes 5:30 Kalau ini mau di- perkataan siapa ini? Nanti kamu akan tersesat kalau loncat-loncat kodok begitu. Macet, diskusinya. macet. Bolak-balik, Baca dulu, baca bolak-balik. dulu. Sudah Menurut dijelaskan. menurut Sama Anda- seperti engkau, aku dan Menurut Bapak Anda, adalah satu. santai dulu. Pelan-pelan, oke? Nah, bagaimana? Menurut Jadi Anda, gini, Bapak, Anda Bapak ini potong-potong, maha kuasa. maunya Anda bicara, Anda berikan kesempatan. Menurut Anda, Bapak maha kuasa dan Yesus juga maha kuasa. Maha kuasa, iya. Oke, bagaimana Saya di buktikan ya. 5:30 ini? Di 5:30 ini bagaimana? Aku tidak Kenapa? dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Memang. Sebagai Ya, terus manusia mana? dia nggak bisa berbuat apa-apa. Sebagai Jadi ini manusia atau Jadi Tuhan? bedakan, sobat. Jadi ini sebenarnya Yesus ini manusia atau Pak, Tuhan? gini, Pak. Di dalam Kadang-kadang- Yesus itu Enggak, kadang-kadang berdiam Tuhan, secara kadang-kadang jasmani. manusia gimana Dengar. ini? Oi. Dengar dulu, jangan Kadang-kadang potong manusia, supaya Anda kadang-kadang nggak bolak-balik pertanyaannya. Tuhan. Seperti gasing. Oke. Ya? Oh, Saya mengatakan Kok jadi aku dan kadang-kadang Bapa Tuhan, adalah kadang-kadang satu. manusia, Pak? Ya? oh. Jadi secara manusia itu yang kelihatan memang dia nggak Oke. bisa apa-apa. Siap. Oke, Ya. nggak apa-apa ya. Nggak Tetapi apa-apa, di itu dalam kan Yesus ya. berdiam secara jasmani ya, kepenuhan kealahan. Oke, Jangan cuma siap. oke, tapi dibalik-balik Oke. lagi pertanyaannya. Ya udah. Kayak Oke, gasing saya tanya nih, jadinya. Pak. Sebenarnya Yesus ini manusia atau Tuhan? Dia bukan siluman. Dia manusia sebetulnya sama Oke, seperti Anda dan manusia. saya. Dengar. Kalau saya Itu jawab dong. diam dong supaya Berarti masuk ke otak Catat Anda. terus, catat Oke, terus, catat, manusia catat, nih ya, catat, dicatat catat, nih. catat. Yesus Oke, ini jadi gini ya, manusia. saya ulangi lagi ya. Oke. Yesus itu manusia, tetapi di dalam Manusia. kemanusiaan Yesus, santai. dengar jangan potong-potong, sobat. Di dalam kemanusiaan Yesus itu berdiam secara jasmania, loh ya, Oke. benar kan? Kepenuhan kealahan. Oh, Tetapi bukan manusia berarti campur Tuhan. Allah di dalam Yesus itu tidak ada di mana-mana. Berarti manusia Ya. Allah campur tidak Tuhan. dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, kawan. Enggak, Itu biar Allah yang jelas dulu. transenden. Manusia campur Tuhan begitu. Kok campurin jadi kamu pikir ini es cendol? Ya Jadi udah, kamu pikir coba. itu es cendol gitu? Ya, mohon izin. Ya. Gimana Allah kamu samakan dengan es cendol? Ya santai-santai Pak, santai-santai. Oke. Santai Pak, saya. Oke Santai ya. aja, makanya jangan dipotong-potong. Kalau manusia itu Tuhan bukan Pak? Manusia Tuhan. Manusia Tuhan. Ya, kamu ngerti kata Tuhan? Kamu ngerti kata Tuhan? Manusia Tuhan. Tuhan ya. Jadi saya jelaskan Ketawa dulu ya. Yang ketawa di blokir. Manusianya Host, itu host, Tuhan. host, yang ketawa di bawah di blokir ya, kecuali ketawanya bareng ya. Iya, saya juga bisa ketawa di sini. Saya bisa Gini, ketawa coba. juga. Bapak gini Pak. Gini ya Pak ya. Gitu loh ya. Coba Bisa ketawa coba juga. apa? Gini Pak. Coba Sabar. buka pikiran gini Pak. Yang namanya pikiran kamu mesti dibuka gitu loh. Saya jelaskan kamu siap. potong-potong. Jadi Oke, nggak Pak, oke. paham-paham. Pak, yang namanya manusia itu Tuhan bukan Pak? Tuhan sudah bolak-balik 100 kali tanya. Gimana sih kamu ini? Oke, saya ini ya. Kamu nggak arti- paham-paham dari tadi gitu Ya loh. udah, Padahal arti gamblang anak daripada SD pun manusia. teman-teman yang di bawah
Sudah jelaskan berapa Oke. kali kan saya. Jadi cuman di oten ya teman-teman ya. Cuman di oten kalau manusia itu adalah ini ya apa namanya Tuhan. Oke Pak. Arti cuman di oten coba. Arti daripada manusia adalah apa ini Pak? 100 kali saya jelaskan, Yesus itulah Tuhan. Di dalam Lukas Ini. sudah menjelaskan. Ini Sejak manusia ini lahir dia artinya sudah Pak, dikatakan ini, Tuhan. lihat ini arti manusia ini apa arti manusia ini? Arti manusia adalah makhluk berakal budi, makhluk sosial dan makhluk monodualis, artinya jasmani dan rohani yang diciptakan Tuhan. yang diciptakan Tuhan. Jadi yang gitu. diciptakan. Jadi gini ya teman-teman. Jadi Nah, gini. jadi gini. Kamu sudah menggunakan AI, keliru juga gitu loh. Makanya kalau Anda mendengarkan tidak dipotong-potong, maka Anda akan paham. Itu Saya kan nanya, bahasa AI, bukan bahasa Alkitab. Ya, bagaimana Oke, kamu silakan. mengambil data dari bahasa Alkitab? Oke, Oke. coba kamu bukalah di situ ya. Buka. Oke, Apakah siap. Yesus Tuhan? Coba buka aja di Oke. Google itu. Oke, siap. Buka aja. Santai dulu. Ketik aja santai, kata Pak. kuncinya. Oke, Apakah santai, Yesus itu santai, Tuhan Pak. dalam iman Kristen? Oke, santai ya. Oke. Gitu. Ini, Jadi Pak. jangan ngutip-ngutip aja sendiri gitu loh. Oke, oke. Sudah saya katakan Yesus itu Tuhan. Oke. Ya. Pak, ini tulisannya apa ini, Pak? Utus. Utus. Manusia gimana? Oke, kalau utus itu Manusia ya? Oke, kalau utus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Ait. Ntar kamu bilang, jadi ntar kamu bilang Tuhan mengutus Ya Tuhan, kan? Gitu kan? salam, ya salam. Yesus Teman-teman, itu, bersyukurlah. dengar. Bersyukurlah kalian yang masih Mau jujur, muslim mau ya, jujur kamu nggak? Teman-teman, Mau jujur bersyukurlah berdiskusi kalian nggak? yang masih muslim. Sekarang saya tanya nih, Enggak. ini tulisannya Mau apa, jujur Pak, berdiskusi tidak, teman-teman? Oke, ya ini tulisannya Saya apa ini jelaskan yang kata tertulis? Tuhan ya. Kata Gara-gara- Tuhan. Dengar. gara-gara- Dengarkan Tulisannya dulu apa, Pak? supaya Anda paham. Kalau enggak sampai dunia kiamat pun Anda akan Oke. tidak berlagak tidak paham. Ya. U-T-U-S, tulis apa dibacanya? Ntar dulu. Apa, Pak? Ntar dulu. Dengar dulu saya jelaskan. Kalau sampai kapanpun cara diskusi kamu seperti ini Berat, sampai Pak. dunia Jangan- kiamat, jangan putus ketawa ya, program teman-teman. saya, Jangan kamu nggak ketawa ya. paham dengan cara Iya. begitu diskusinya. Gara-gara Ya? Yesus jadi Tuhan rusak Gitu loh, semuanya. makanya mau saya jelaskan. Gara-gara makanya Yesus gini ya. jadi Tuhan rusak Jadi semua jadi bahasa. benahi cara berpikir kamu supaya cara berpikir Oke. kamu nggak rusak. Bang. Dengarkan baik-baik, Bang. begitu supaya nggak Bang, rusak. kalau Ya, ini saya jelaskan. ada di dalam ini Sudah ada di saya- dalam Bible Abang enggak? Ini ada di dalam Bible Anda enggak? Ini Kok rusak? ini ada di dalam Iya, Bible jadi enggak? rusak karena kamu tidak memahami. Iya. Kamu Ini nggak gara-gara akan tulisanmu bisa itu dari begitu, mana. Pak. Iya. Berat. Kamu nggak akan pernah Rusak bisa semua benar gara-gara apa yang saya Yesus jadi maksudkan. Tuhan. Yesus tidak jadi Tuhan, dia sudah Tuhan dari semuanya. Dengan maksud yang tertulis Sejak dalam kapan kitab Yesus suci jadi Tuhan? Bible, maksud yang Dia memang Tuhan. dengan maksud Berat, Bible Pak. itu beda, nggak Oke. sama. Gini. Ya. Kalau kalian yang cuma saya dengarkan dan kalian tidak mau mendengarkan saya, buat apa diskusi ini? Karena Oke, maksud ya udah. kata dengan Saya maksud yang bacakan dulu ya, tertulis. Nggak Pak. kabur. Kalian tidak mau berpikir secara Oke. lurus. Santai dulu. Kalian tidak Coba, mau mohon izin, berpikir mohon izin. secara terbuka. Oke, mohon izin. Terkungkung. Saya bacakan dulu ya Pak ya. Boleh saya bacakan ya Pak ya. dulu. Inilah hidup yang kekal itu, Dari kacamata Islam. yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, Udah bola satu-satunya Theos yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya bacanya salah nggak Pak? Teman-teman saya bacanya salah nggak teman-teman yang di bawah? Enggak, Ustaz. Nggak Pak, nggak salah katanya. Menurut Bapak saya salah nggak Pak? Bacanya Pak? Pak, Mulai macet. Pak, saya membacanya salah nggak Pak? Kalau salah Mulai silakan macet, ya. dikoreksi. Kalau salah membacanya, soalnya gini salah. Oke, saya salah nggak membacanya Pak? Saya salah nggak membacanya? Nggak salah. Oke, berarti di sini yang tertulis utus. Nah, saya cuma bertanya, tidak mengartikan gimana sih? Oke. sekarang Jangan ini. panik, Pak. Jangan panik. Oke, santai Pak. Santai aja, Pak. Yang Santai aja, Pak. tertulis ini, Pak, oke. Yang tertulis ini utus atau Tuhan? utus. Utus itu, dong, tepuk ya. tangan. Artinya yang diutus itu untuk siapa yang diutus? Kan bertanya. Masa itu utus Tuhan? Oke, sekarang Kata gini. utus itu kalimat kerja.
Oke, sekarang gini, utusan dengan Udah, Tuhan. jangan kamu terus dong. Santai dulu. Saya menjelaskan Utusan- kata utus ya. Santai. Biar otakmu terbuka. Ya, dengarkan. Panik. Dengarkan. Yang panik kalian dari Mulai emosi dia, mulai emosi. Gak usah friendly. Saya baik-baik aja di sini ya. Saya nggak emosi gitu. Ya udah diam. Loh, jadi saya diam terus, kalian aja nyerocos. Udah kan, udah dijawab belum? Ya udah, Loh, utusan saya dengan belum Tuhan. menjawab kok. Utusan dengan Tuhan itu sama Dengarkan, atau balik tidak? lagi. A sama B3. Capek deh. Begini aja, Utus dengan kalian Tuhan. bicara dulu ya supposnya. Saya mute mic saya dengarkan. Ya, Tetapi jawabannya giliran jangan- saya jangan menjawab, merajuk diam ya. Jangan merajuk. Gimana? Gini loh, Marah. Bapak Bukan, jangan kalian nggak puas gitu loh. Kalau saya jelaskan kalian Bapak jangan potong. merusak. Saya jelaskan Bapak ini kalian jangan potong. merusak ya. Bapak ini Loh, jangan merusak kosakata Dengarkan, bahasa saya Indonesia mute ya. mic saya. Gini, Saya Pak. mau tertib dan mendengarkan Anda. Tetapi, Oten. ginilah. Ini gara-gara Gini, Yesus jadi teman-teman Tuhan. Kristen ya. Ini rusak. Coba Gini. kalian menghargai bahasa Indonesia Gini ya. loh. Cobalah Lah justru kalian kamu nggak menghargai ngerti apa itu bahasa Indonesia. Nggak bisa Bahasa membedakan Indonesia utus dan ini Tuhan. diperjuangkan dengan darah para pahlawan kita. Bahasa Begini, Indonesia kalau ini diperjuangkan oleh ngoceh nyawa nenek sendiri, moyang kita. Berapa tanya juta sendiri, jawab nenek sendiri moyang aja kita gitu loh ya. Apa namanya berkorban Percuma jiwa. ada pikir- Sekarang kayak gini, utusan dengan Tuhan sama atau tidak? Kalau Anda menghargai bahasa Indonesia, utusan dengan Tuhan sama atau Bahasa tidak? Indonesia, keterampilan menyimak berapa dulu? Oke. Masa utus Anda Tuhan? menghargai bahasa Nah, masa Indonesia. utus di situ kamu bilang Tuhan? Anda menghargai bahasa Aduh, Indonesia. pura-pura blow on atau memang blow on? Anda menghargai bahasa mulai Indonesia. mulai emosi. Anda menghargai bahasa Indonesia. Keluar kasihnya. Oh, on nih. Oke. Keluar Oh, kasihnya, mulai mulai marah emosi dia, dia. teman-teman. Marah dia, kabur. Inilah ya. Jadi kalian itu memang perusak peradaban, para oten ya. Kalian ini perusak bahasa Indonesia. Perlu kalian ingat, untuk mempertahankan bahasa Indonesia, nenek moyang kita, para pejuang kita, pahlawan kita, berkorban jiwa dan raga, nyawa, waktu, ruang, semuanya dikorbankan untuk apa? Bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tetapi kalian tetapi kalian rusak gara-gara pokoknya Yesus Tuhan. Tuh. Iya, betul itu Gus. Gara-gara Yesus. Pokoknya Yesus Tuhan, kalian rusak bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalian waras atau tidak sih? Kalian itu gila atau tidak kalian para ahli tank? Kalian hargai tidak bahasa Indonesia? Hanya dengan bahasa Indonesia kita dihargai oleh negara-negara tetangga, oleh dunia. Karena bahasa Indonesia inilah, Indonesia Ibu Pertiwi ini dihargai oleh mancanegara. Tapi kalian rusak oleh gara-gara pokoknya Yesus Tuhan. Waras tidak kalian? Gila tidak kalian? Kalian ini kenapa sih? Coba. Kami tidak memaksakan kalian untuk mu'alaf. Tidak. Kami tidak memaksakan kalian untuk masuk Islam. Tidak. Low battery. Please Justru charge. kami ingin berharap kalian itu berdamai dengan Bible kalian. Kami berharap kalian itu berdamai dengan Bible kalian. Masa iya di sini tertulis utusan? Apa tulisannya? Utus. Coba baca Tuhan. Apalah kalian ini? Iya. Silakan. Izin, pasien izin, selanjutnya. Gus. Ya silakan. Izin Gus ya. Iya betul itu Gus. Gara-gara Yesus jadi Tuhan rusak semuanya. Kenapa saya bilang begitu? Tadi kaidah bahasa rusak. Ilmu hitung menghitung tadi rusak. Yesus Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Bapa Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. 1 tambah 1 tambah 1. 1 katanya. Rusak. Gara-gara Yesus jadi Tuhan. Tuhan tambah Tuhan tadi. Iya. Tuhan tambah Ilmu Tuhan biologis juga, ilmu biologi juga rusak gara-gara Yesus jadi Tuhan. Lebih tua mana
Yesus Anak daripada dengan Bunda orang tua. Maria, lebih tua Yesus katanya. Jadi lebih tua anak daripada ibunya. Iya betul, lebih tua anak daripada ibunya. Merusak ilmu biologi. Gara-gara Yesus jadi Tuhan. Rusak semua, rusak. Manusia dikatakan Tuhan. Di mana ini ilmunya? Nah itu. Kadang manusia, kadang Tuhan. Kadang satu tidak bisa dibedakan. Apalah itu? Switching Ustaz. Kadang Tuhan, kadang bukan Tuhan. Inilah. Makanya saya selalu di selang-selang waktu gini ya teman-teman. Dimanapun komal, di selang-selang waktu. Untuk introspeksi ya. Untuk introspeksi buat diri saya sendiri. Saya selalu mengatakan seperti ini teman-teman. Maka itu teman-teman. Janganlah pernah berhenti bersyukur. Ayolah, jangan pernah berhenti bersyukur. Siang dan malam, pagi dan sore, jangan pernah berhenti bersyukur. Selama nadi ini masih berdenyut, selama jantung ini masih berdetak, selama lidah ini masih berdecap, selama mata ini masih berkedip, selama napas ini masih berhembus, jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini kita masih memegang iman dan Islam. Lihatlah ketika mereka itu menuhankan anak manusia. Lihatlah mereka ketika tidak mempunyai iman dan Islam. Gila. Gila mereka itu. Maka selalu mengajak untuk pribadi saya khususnya. Jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah berhenti bersyukur. Alhamdulillah. Yang sampai saat ini, yang mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti tetap memegang kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya silakan, ini sambut tamunya. Iya, makasih Ustaz. Bang Tugo. Ya, Assalamualaikum bos. Terima kasih sudah naikkan. Sebentar aja sedikit memberikan apresiasi nih kepada ustaz-ustaz kita nih. Saya nyimak dari tadi, ya ada berapa jam udah saya simak. Oten nggak pernah sempurna dalam berpikir. Mereka menjawab dengan asumsi. Hanya bertahan 5 menit, begitu keluar ayat Bible langsung asumsi yang main. Jadi jelaslah. Ya, memang kita bukan sekedar di komal ini, tapi yang di bawah terutama oten-oten di bawah. Berpikirlah kalian, hasil daripada diskusi tadi, kita bisa simak masing-masing bagaimana dua ustadz tadi, Kang Chan juga dengan Ustadz Miftah, dengan mode yang berbeda. Satu Kang Chan modenya ya mode tinggi ya, ngegas sedikit, tapi nggak akan terjawab juga. Ustadz Miftah dengan mode low-nya juga tidak terjawab juga. Jadi mereka memang order ini bebal, ya order ini bebal, betul dikatakan dinubuatkan di Bible. Kami bodoh karena Kristus. Jadi itulah sampai sepanjang masa Oten tidak akan pernah menang dengan Muslim. Demikian Ustaz, teman-teman, makasih sudah dinaikkan. Masya Allah, terima kasih. Terus. Ya, makasih Ustaz. Ya, ya, terima kasih dukungannya ya Pak. Ya, terima kasih. Yo, assalamualaikum. Turun Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Ustaz. Bang Ya, silakan. Solihin Hidayat. Assalamualaikum Bang. Salam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Enggak sih, saya menyimak aja. Cuma Insya Allah. saya bingung sama apa Kristen tuh oten tuh. Jangankan abang, kita semua bingung Bang. Iya, enggak. Soalnya kan kalau di umat Islam itu kan yang harus dijalankan itu kan Al-Quran ya, harus diamalkan. Iya. Nah di Kristen itu kan punya kitab suci ya, kitab suci Injil apa ya? Katanya mereka. Iya. Tapi kok kalau kita dibacakan, kok malah ngeles gimana gitu saya pikirannya. Nggak ngerti Bang. Ya. Ya makanya gini ya Bang. Nggak ngerti. Ya pada dasarnya gini Bang. Ketika kita berdiskusi dengan mereka itu tujuan kita bukan hanya lawan diskusi ya Bang.
Poin yang Iya, pertama iya, iya. ingin menunjukkan inilah bahayanya doktrin kekristenan. Itu yang pertama, poin pertama. Betul, betul. Kemudian yang kedua, bahwasanya selama ini mereka itu ditidurkan, dicekoki Iya. oleh penyesatan-penyesatan. Kemudian yang ketiga poinnya memberikan pengetahuan kepada teman-teman yang dibawa, karena nggak sedikit loh mereka teman-teman Kristen yang dibawa menyimak kemudian tahu-tahu mualaf. Banyak. Iya, iya, Mungkin betul, karena betul, malu, betul, karena betul. malu naik, karena malu berdebat gitu ya. Mereka menyimak di bawah. Nah, begitu juga untuk umat muslim juga akan memberikan pengetahuan. Inilah bahayanya doktrin pokoknya Yesus Iya. Tuhan. Gitu kan? Artinya apa? Supaya kita bisa Iya. menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, anak-anak kita dari pemurtadan ini. Amin, amin. Gitu. Karena Iya, apa? Ustadz, ketika ya, Ustadz. menjadi oten apa? Akal mereka sungsang, isi otaknya blekutak. Mana Kang Chan? Kan kabur Kang Chan ini licik pura-pura nggak dengar tadi itu Silakan ini Bang Ritik, silakan Bang Ritik. Ya, Bang Ritik, monitor Bang. Selamat sore. Iya, otaknya blekutak Kang Jenal. Iya, siap. Agak delay Oke. sepertinya. Agamanya Bang Ritik apa, ini Bang? Kristen. Bang Ritik Kristen. Ya. Kritik Kristen Kristen. Protestan. Oh ya Kristen Allah, Protestan. kasihan banget ya 2026 lu. masih Ya, saya Kristen. Kristen Protestan. Iya, Pak. Abang gini ya Bang, di sini tuh ada judul, bener nggak sih Bang Yesus itu Tuhan itu Bang? Abang mau jawab nggak Bang? Yesus Tuhan. Iya. Tapi boleh Bener saya nggak gitu? bertanya ke Pak Vita? Oh boleh silakan. Apa pertanyaan Abang? Benar. Oh bener, Yesus itu Tuhan. Ya. Yang saya mau tanya ke Apa Bang? benar. Oh benar. Nah, Yesus Yang saya itu mau benar tanya itu. ke Pak Vita. Iya silakan, dari tadi dipersilakan. Aduh Mas, Agak delay. ujian apa lagi ya Allah, ujian apa lagi ini ya Allah, Isinya- perasaan nggak enak ini. Iya tadi udah dipersilakan Abang, mau nanya apa? Monggo. Yang saya mau tanya begini Pak Vita. Ya silakan. Ketika ibu saya melahirkan saya, itu tidak pernah sebutkan namanya secara terus-menerus. Artinya di Maksudnya? situ saya menghargai beliau telah melahirkan saya panggil dengan sebutan ibu. Ibu, ya. Terus, ya. Artinya ketika kami Kristen ada Maha Pencipta langit dan bumi, maka kami pun tidak secara semata-mata menyebut namanya selalu, tetapi gelarnya Ya. saja kami sebut Tuhan. Oke. Itu etika di kami. Oke ya, saya hargai, saya nggak Makasih, membantah. saya- Itu kan, iya, namanya keyakinan kan beda-beda kan. Keyakinan Kristen sama keyakinan saya kan beda ya Pak ya. Saya hargai itu, saya nggak membantah itu keyakinan Bapak gitu. Ada lagi Pak yang mau yang mau ditanggapi? Ada lagi? Ini sebenarnya bertanya atau curhat sih Bapak? Katanya mau bertanya, kok malah curhat ya? Saya rasa ya, yang saya tanyakan begini. Apa yang mau? Ketika di keyakinan Bapak Vita, pencipta langit dan bumi itu siapa Pak Vita? Allah. Nah, gampang kan? Pak Mitfa ya? Ya. Allah. Gampang kan kalau Itu muslim? nama atau gelar? Nama. Nah, kira-kira apa bukti kita menghargai beliau karena namanya selalu disebut, sementara kita sendiri menyebut nama orang tua kita selalu tidak pernah selalu gitu. Iya, karena kita itu ada perintahnya, Bang. Kita itu ada perintahnya untuk selalu membesarkan namanya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kami ada dalil kenapa kami selalu menyebut nama Tuhan Sang Maha Pencipta,
selalu membesarkannya tersebut, untuk mengagungkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gitu Bang, jadi kami ada perintahnya, agungkanlah Tuhanmu, besarkanlah Tuhanmu, sucikanlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan juga telah menciptakan alam raya ini, termasuk juga yang telah membangkitkan Yesus Tuhannya Abang. Gitu Abang. Gimana? Ada lagi pertanyaannya? Berarti berbanding jauh ya dengan peradaban kami di Kristen. Oh karena iya. di kami betul-betul kami mengasihi Tuhan, dan di situ ada perintah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oke, Ya, siap. tapi Ya itu nggak apa-apa, itu kan sama-sama versi yang berbeda. Oke, ya. Oke, sekarang gini Pak. Abang ini menganggap ini Yesus ini Tuhan, betul nggak Pak? Betul. Abang ini kan menganggap. Tadi bilang apa tadi Pak? Fitnah yang membangkitkan Yesus Allah Subhanahu wa taala. Pak Hendra mau izin biar di. Iya, yang membangkitkan Yesus. Benar Pak Ustadz, Tuhan Yesus. Ya santai dulu. Ya santai dulu, santai ya Bang ya. Pelan-pelan. Oke? Pelan-pelan ya. Bawa yang siap. Iya. Karena yang membangkitkan Tuhannya Abang itu Tuhannya umat Anda konsisten Islam. ya. Anda konsisten ya. Konsisten Iya. Anda ya. Oke. Iya, siap. Allah Subhanahu wa taala bisa. Santai dulu. Nggak Lukas bisa ini ya. santai, Ustaz. Lukas berapa? KPR 236 Ustaz. KPR 232. Bisa para Rasul 2 nomor 32. Oke, ya oh ya. 232 ya. Nih. Salah satunya Bang. Kenapa sih nih Bang? Yesus Tuhannya umat Islam juga yang telah membangkitkan Yesus. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi Tuhannya umat Islam Bang yang membangkitkan Tuhannya Abang. Tepuk tangan. Gitu. Bagi kami Ya. Allah itu bukan nama, tetapi Oke. sama saja gelar. Siap. Nah, nggak apa-apa, sebagaimana kami merujuk, Ya. di Yohanes 17 ayat 11. Nama Tuhan itu ya Yesus. Siap. Ya, silakan Pak. Ya itu Apalagi, sih. Pak? Kalau bagi kami Allah itu Oke. adalah sama gelar, bukan Ya udah, ya sekarang gini Pak, simple Pak. Ini yang dari apa namanya? Ini yang dari KBBI ini Pak. Ini yang dari KBBI ini, ya Pak ya. Ini dari KBBI. iya. KBBI itu Pak, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pak. KBBI Pak. Ini tulisannya sama nggak Pak ini? ALLAH. Tulisannya sama nggak dengan yang tadi di kitabnya Abang? sama Allah. Nah, di sini nama Tuhan atau gelar Tuhan, Pak? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. berarti Bapak salah atau benar? Kalau bagi saya itu gelar Tuhan kan. Nah, bagi Oke, Arab. silakan. Ya udah tunjukkan. rusak lagi. Tunjukkan Bagi datanya. Arab. Oke. Gak apa-apa, silakan gak apa-apa. Abang nih, Abang boleh mengklaim itu gelar. Sekarang tunjukkan datanya. Kalau ALLAH itu adalah gelar Tuhan. Silakan tunjukkan datanya. Atau mungkin sedikit Kalau saya buka izin data ini terpaksa harus timbul tenggelam. Oke, barangkali Abang kurang penasaran. Ah, ini kan Indonesia. Kalau Indonesia kan masih lokal. Nah, sekarang di Oxford. Ini dari luar negeri nih Pak. Oxford dari luar negeri. Nah, di sini tulisannya sama nggak Pak? ALLAH. Tulisannya sama nggak Pak? Sama. Nah, Abang ngerti nggak di sini?
the name of God among Muslim. di sini Muslim apa Kristen? Ya, Di sini Muslim apa Pak. Kristen? Muslim. Yaitu Muslim. nama Tuhan orang Islam. orang Muslim, orang Islam. Berarti Ya, di sini menurut luar negeri juga Allah ini ALLAH ini nama atau gelar? Bagi Muslim gelar nama. Nama. Nah, Kami sekarang gelar. coba tunjukkan abang referensinya mana, dalilnya mana gitu. Referensinya mana kalau ALLAH Karena- itu udah gelar, silakan. Ya, karena nama Tuhan kami bukan Allah. Nah, ya makanya saya kan tadi cuma menunjukkan nih. Tadi saya cuma menunjukkan ternyata Tuhannya umat Islam lah yang membangkitkan Tuhannya abang. Saya cuma menunjukkan. Ini Yesus Tuhan abang bukan? Beda. Ini Yesus Coba Tuhan abang bisa bukan? minta bantu Pak Ustadz. Ya, Enggak, ini Yesus, Yesus- Tuhan saya. Yesus Tuhan abang kan? Dibangkitkan sama siapa ini? Dibangkitkannya sama siapa? Tuhan bagi kami. Iya, ini dibangkitkannya ini sama nggak tadi sama Tuhannya umat Islam? Ininya Menurut Oxford ALLAH-nya. tadi, menurut Oxford tadi. Menurut Oxford. Ya, bagi kami Sama nggak itu di sini? gelar Tuhan. Oke, Menurut kalau Oxford. benar silakan tunjukkan datanya. Silakan tunjukkan datanya kayak saya tadi bahwasanya ALLAH itu adalah gelar. Silakan tunjukkan datanya. Atau mungkin izin Ustadz saya bantu referensi mungkin ya. Di Dalam- Amos. Ya nanti juga nanti mau saya buka di situ juga. Ya, Nanti Amos pelan-pelan. boleh di Iya. Perjanjian Baru juga boleh di Yohanes 20 nomor 17. Silakan Pak. Bapak silakan tunjukkan kalau ALLAH itu adalah nama gelar. Silakan Pak, atau gelar Ya, silakan. karena nama Tuhan yang saya yakini itu bukan itu gelar saja. Gelarnya bagi Iya, kami tunjukkan adalah dalilnya Pak. Tuhan Ini kan saya Allah. pakai data semua nih Pak. Ini kan saya pakai data semua. Iya kan? Ini pakai data. Jadi Bapak nggak bisa boleh Bapak ngarang. bantu. Ini. Bisa Bapak Ya, bantu tunjukkanlah. Yohanes. Ya silakan tunjukkan. Oh. Tunjukkan Bapak ini. Silakan tunjukkan Nah, kita datanya. kan di sini diskusi Pak Mitfa. Iya, Tapi kalau iya, memang kalau nggak diskusi bisa siapkan diskusi data. ya sudahlah. Siapkanlah datamu, Oke, Bang. Kalau gitu. mau diskusi ke tempat orang lain, kamu kan datang ke sini. Siapkan datamu, jangan kamu ke sini Nih Pak. bawa Oh, omongannya begitu. gitu. Oke, terima kasih kalau begitu ya. Ini Saya kitabnya nggak- Bapak nggak bukan? Siapa atau gimana ya? Oke. Ini kitabnya Bapak bukan ini? Terima kasih Pak, saya lab aja. Oh, kamu Kitab kalau saya, lab punya data. Anda buka-buka. Kabur. Ya. Kalau Berarti kalau ngarang lab ya? saya punya Anda data buka-buka. rupanya. Oh. Berarti ngarang Nah, ya? sementara Anda buka kitab saya tanpa izin saya juga. Izin Dia anak, lab, kamu. dia punya data. Boleh Kalau lab sendiri dia punya data, Bro. Kita juga Berarti kalau ngarang ya? Kalau pakai dia masuk etika, teman lain nggak punya etika. data dia. Berarti Jangan begitu buka orang data Kristen orang tanpa maling, izin orang istilah, lain. Berarti orang Kristen maling, istilahnya Istilah. umat Itu Islam. klaim Anda. Klaim Anda silakan aja. Klaim aja dia. Kalau memang Anda bisa buktikan Ya, makanya bahwa silakan itu maling, buktikan. silakan Oke. dituntut di pengadilan. Ya oke silakan, Tuntut di pengadilan silakan nama tunjukkan. itu. Silakan. Silakan tunjukkan kalau LAI itu tidak maling. Silakan tunjukkan Oke, ALLAH saya tunjukkan. itu silakan, silakan. Mau saya tunjukkan? Saya permisi Nah, ya. baik, Ya, silakan. Silakan. Kita ini- Permisi, baik, Bang. baik. Ya, oke. Lain kali Kita bawa bongkar data ya. kebohongan si Mitfa ini ya. Ya, silakan. Mulai Silakan. framing lagi, mulai framing Wih, lagi. keren. Oh enggak? Saya bongkar ya Keren. kebohongan si Mitfa Oke, ini. silakan. Bongkar, Ya, bongkar, silakan. macam betul aja. Silakan. Kata Allah kan? Kata Ya, silakan Allah tunjukkan. dan Allah cara Iya, mengejanya silakan. secara pronoun beda ya. Kalau Kristen bilang Allah, Ya, silakan bilang tunjukkan Allah. datanya kok. Iya, sudah, Pertanyaan sebentar aja saya, datanya. pertanyaan saya bukan itu. Silakan Kebiasaan ALLAH kalian ini motong-motong. bukan Tuhannya umat Islam. Silakan tunjukkan. Ya. Silakan. jadi kamu sepakat ya Allah itu bahasa Indonesia ya? Abang mengerti nggak bahasa tunjukkan dengan jelaskan? Kamu tadi bilang dari bahasa Indonesia, ini orang ini lari-lari. Iya. Logikanya kacau bener. Nih, Bang, yang namanya Dia tunjukkan yang kayak gini dia nih, Bang. ngutip Nih. tadi bahasa Indonesia kata Allah Yang namanya itu. tunjukkan, Nah. ini ALLAH. Nah, saya nggak tahu itu data dari mana itu kamu dapatkan itu. Nah, Ini dari Dari Oxford ini, Pak. Ini dari Oxford tuh. mana websitenya? Itu Tunjukkan tuh. websitenya. Ini blok Websitenya kutak, tunjukkan. blok kutak. Nah, tuh, jadi yang tipu-tipu di sini ya. Blok kutak. Iya, Justru ini Anda. Oxford. Blok Kutak Jaya, websitenya apa? Coba sebutkan. Dictionaries.com. Garis miring definition, garis miring English, Baik. garis miring Allah.
Iya. Gampang kok. Gitu. Oke, saya ngikutin ya. Saya ngikutin. Oke, teman-teman saya ngikutin. Silakan. Tapi kita gantian ya. Tunjukkan. Gantian ya. Oke. Abang mengerti nggak? Menurut kamu Tunjukkan dengan jelaskan. kata Allah itu ya yang kamu protes. Tunjukkan. Sudah nggak Ayo tantrum. tunjukkan. Saya belum tanya, kalian sudah tantrum. Tunjukkan, Baik. bukan jelaskan. Tadi kan Anda yang mengutip. Aduh. Tunjukkan. Kamu kan bilang bahasa bukan kamu Indonesia menjelaskan. Allah. Woi, Itu kan menurut kamu bahasa kamu. Loh, KBBI, buka aja KBBI. Apa? Saya nggak bisa membalik. Kamu Buka yang aja. buka, Buka KBBI. Madang Oh, cowok Buka raja KBBI. Oke, saya akan tunjukkan data. Ini KBBI bukan, Ya. ini KBBI Saya bukan. tunjukkan, ini. Bego. Saya tunjukkan. Ini Jadi dulu, jangan santai, jangan jangan marah. Mulai jangan satu, menggunakan mulai pelajaran kasih jangan kedua. menggunakan kata-kata yang menghina. Marah, Diskusi nanti aja, nggak kedua. perlu bilang Oke, kucluk ini- dan macam-macam. Ini jangan Nanti kalau saya balas marah-marah kalian, dong. oke KBBI ya. Mari kita buka apa kata KBBI situ. Dong. Oke, ini tulisannya apa, Pak? Gantian ya, gantian. Ya. Ini Oke, tulisannya baca apa? aja KBBI. Oke, Ini baca. kamus. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. ya. Oke, Oke, jadi iya. bukan kamus besar bahasa Oten Longor ya, bukan ya? Ya, bukan besar, bukan kamus Ya. besar. Ini tulisannya sama enggak, Pak? Kata. Oke, ini Ya, alat tulisannya tipu-tipu. sama enggak? Kalau alat tipu-tipu ya, kalian bisa tipu-tipu memang. Tenang Saya imbangi dulu bahasa dong. kamu. Tenang. Jangan marah, jangan marah. Mulai kesurupan, Ya. mulai kesurupan. Tenang. Lah, bagaimana tenang, kalian dan menghina maki gitu loh? Saya tenang. nanya aja kalian. Oke. Ini tulisannya sama enggak, Pak? Allah, bukan Allah. Itu bahasa Indonesia kan? Santai dulu, santai. Yang saya tidak Nah, menanyakan santai, itu, yang saya santai. tanyakan. Hai. Ini tulisannya sama Kata enggak tulisannya? A-L-L-A-H itu bahasa Indonesia Oke. bukan. Ya, ini tulisannya sama enggak? Itu kan bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab Anda Oke. boleh gunakan kata Ya udah, Allah. saya tunjukkan nih. Tapi itu bahasa Indonesia. Tulisannya sama enggak? A-L-L-A-H. Baca Sama ini tulisannya sama Allah. enggak? Ini sama ini tulisannya sama, Sama. enggak? Sama. Oke. Iya, saya tanya sekarang itu udah bahasa sama ya. Arab atau bahasa Indonesia? Oke, kita baca ya. Bahasa Arab Di itu atau sini. bahasa Indonesia? Santai, pelan, Dar. tenang. Wah, jangan Itu bahasa kesurupan, Arab atau woi, bahasa jangan Indonesia? kesurupan. Tenang dan tenang ya. Tenang ya Pak ya, tenang, oke? Oke. A-L-L-A-H Kalian adalah aja kalau begitu. nama Tuhan atau gelar Tuhan. Nama. Pak, A-L-L-A-H nama Tuhan atau gelar Tuhan. Nama. Yang buta huruf ya. Loh, kok buta huruf agak lain. Pak, tepat. Tertulis apa namanya? Oke. Tertulis apa? A-L-L-A-H Jadi di sini mau dibilang nggak buta nama huruf, tapi Tuhan. buta huruf. Nggak bisa Nama baca. Tuhan atau gelar Kok Tuhan. tersinggung saya bilang begitu. Santai dulu dong. Baca Di aja. sini, Baca aja. nama ya. Tuhan. Nggak usah tanya gelar Tuhan, nama Tuhan. Oke. A-L-L-A-H Baca menurut aja Bapak, yang tertulis di gelar situ. atau Jangan nama? tambah-tambah. Menurut Bapak, A-L-L-A-H itu nama atau gelar? Macet. Macet internasional KBBI, internasional, teman-teman. Macet internasional teman-teman. Ya, otak nggak sih? Oke, ulangi ya. Baca aja. A-L-L-A-H. Oh, Allah semenengan Menurut Bapak ini Tuhan gelar berindonesia atau nama? kamu, saya nilai itu minus. Ya, Iya, minus, ini sangat kan minus. kamus besar Ngomong apa bahasa sih, Indonesia Pak? ini, bukan kamus besar bahasa Oten Longor ini, bukan KBBI ini, bukan KBB All. Oke, A-L-L-A-H menurut Anda ini gelar atau nama? Macet teman-teman, macet internasional. Macet internasional. Putus-putus. Assalamualaikum. Nggak usah warahmatullahi nama wabarakatuh. macam-macam, baca aja tuh bahasa Macam-macam. Indonesianya. Oke, ya udah saya bacakan nggak apa-apa. Saya bacakan, oke, nggak Diskusi apa? apa-apa. Memang kamu udah tantrum. Santai dulu, tenang. Baca aja tenang gitu loh, dan jelas kok. Tenang. Mau Iya, tambah tenang macam-macam dulu. gitu loh. Iya, Itu udah pelan, jelas Bapak kok, Bu. baca aja. Oke. Ribet amat, ribet A-L-L-A-H amat membaca gitu loh. nama Tuhan Tahu bahasa dalam Indonesia apa enggak nih orang bahasa ini? nama Tuhan dalam bahasa Jangan-jangan Spanyol. nama Tuhan Nanti tahu dalam baca. bahasa Spanyol. Yunani, Aramai. Nama Terus, Tuhan dalam dari tadi gitu bahasa kamu loh. Yunani, Nama Aramai. Tuhan dalam bahasa Yunani.
Arab. Oke, satu lagi. Itu kan lokal, itu kan Indonesia. Sekarang dari Oxford. Apa ini ALLAH? The name of God among Kristen apa among Muslim? Among Kristen apa among Muslim? Sudah puas kamu nggak? Saya ngikuti aja ya. Di sini kita lanjut tadi ke bahasa Indonesianya. The name of God among Muslim atau among Kristen? Muslim, Ustaz. Nem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya udah sekarang tunjukkan nih, Pak. Nggak usah pakai Oxford segala macam. Aduh. Oxford aja kamu nggak tahu. Aduh, begitu Ya aja udah, cara kamu ya. kita pakai Bible. Gaduh. Pakai Bible. Baik. Enggak, saya tetap fokus ke bahasa Indonesia dulu. Clearkan dulu bahasa Indonesianya, Pak Rahman. Clearkan dulu. Kamu nggak clear di bahasa Indonesia, kamu masuk ke situ Amos. Bahasa Indonesia dulu, Bang. Nggak usah ke situ dulu. Kamu nggak tahu ayat itu. Kembali ke bahasa Indonesia dulu. Saya mau uji dulu. Ketakutan dengan Biblenya. Nggak, bukan saya takut loncat-loncat kayak loncat kodok gitu loh. Ini namanya diskusi loncat kodok. Tenang saudara. Clearkan bahasa Indonesia. Amos ini ada di Bible, ada di Bible nggak? Ada di Quran. Amos 5 nomor 27. Amos 5 titik bertindih 27 ini di Quran atau di Bible? Bahasa Indonesia. Kamu kan yang membawa saya ke situ. Oke, saya nanya ini Pak. Saya cuma nanya Amos 5 nomor 27 ini ada di Bible atau di Al-Quran? Udah nggak kamu bicara dari tadi aja, motong-motong saya bicara. Kamu udah tantrum gitu loh. Saya bacakan ya Pak ya. Kembali aja ke Alkitab. Saya bacakan. Mulai ketakutan sama kitabnya. Aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya nangis. Ini ya. Yang berani dia fokus ya. Nah, kalian itu loh pengecut. Berat. Tanggung jawabkan omongannya. Nangis. 3 kali loh dia naik turun tapi masih aja. Panas bro. Dia panas bro. Masuk kulkas saja. Seperti masuk kulkas. Biar adem. Dikompres. Assalamualaikum Abang. Ya. Enggak, saya suka tadi kata kalimat Pak Emif tadi Ustaz. Menurut KBBI dan KBB all. Kamu bahasa Oteng Longor. Mana yang ngoceh-ngoceh tadi udah turun ya? Oke. Izin. Iya Bang Kance sudah turun. Bang Kance Muslim ya Bang? Nah, alhamdulillah Muslim. Padahal naik ini mau ngongekin juga. Oh iya, udah turun Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Oke, dilanjut. Ini yang kita mantau aja dari bawah ya. Oh, Masya Allah, siap. Oke, makasih Bang. Terima kasih. Tafadhol Ustaz. Ya inilah teman-teman ya. Jadi kita ini tidak boleh bosan-bosan ya. Walaupun menjelaskan tema yang sama seperti Yesus Tuhan atau bukan, Yesus di mana, apakah Yesus itu manusia atau bukan. Termasuk karena apa? Kita juga sekalian mengedukasi gitu. Karena apa? Bahasa Indonesia, bahasa persatuan ini sangat berharga gitu. Nilai-nilai bangsa salah satunya ada di bahasa itu sendiri. Bangsa, negara ini dihargai itu karena bahasa, salah satunya itu. Maka kita jangan bosan-bosan memberitahu tentang edukasi ini. Betapa konyolnya gara-gara konsep pokok Yesus Tuhan, jangan sampai salah satu daripada lambang negara yang kita cintai ini, bumi pertiwi kita cintai ini dirusak oleh sekelompok orang, yaitu apa? Lembaga Alkibul Indonesia dengan kamusnya KBBOL, Kamus Besar Oten Longor. Silakan Abah kalau ada yang mau disampaikan. Silakan. siap, Ai.
Ada yang Silakan mau kalau ada yang mau ditambahkan apa? disampaikan silakan. Tafadhol. Ya sedikit ya, semoga bermanfaat. Ya, teman-teman. Ini ada 550 mata memandang, semoga dapat keberkahan ya. Dan saya yakin bukan cuma Islam saja yang nonton, tapi kalian pun akan nonton. Saya berharap ambil pembelajaran saudaraku. Ngotot merasa benar itu tidak bagus. Ya, ngomong tuh jangan asal ngomong, tapi ngomong yang jangan asal ngomong, jangan ngomong asal yang penting ngomong, tapi ngomonglah yang penting. Saya belebet gaya. Itu mungkin. Jadi ketika jangan asal ngomong. Ya jangan yang penting ngomong, tapi ngomonglah yang penting. Itu maksudnya, saya kan ngomong gitu kan. Kamu kan memperbaiki saja lah. Masya Allah. Ya, jadi saya ajak bicara. Ketika kalian asal ngomong, yang penting ngomong, tapi bukan ngomong yang penting-penting. Kehadiran kalian berdebat dengan ustadz kami, guru-guru kami. Kemudian yang kami tonton, yang kami lihat adalah kedunguan kalian, kengototan kalian tanpa ilmu, tanpa akal menyertai kalian. Ini menjadikan kami merasa lebih di atas angin. Dan saya yakin kalian oten-oten akan berpikir 2-3 kali. Udah gue ngasih duit ke pendeta, udah gue berharap banyak dapat surga, udah gue melepaskan kewajiban dulu mungkin yang muslim ya, dulu gue sholat, dulu berjilbab, dulu sekarang meninggalkan itu semua. Ternyata itu penipuan, pembohongan, kan suatu kerugian yang jelas ya. KBBI jelas mengatakan apa, Anda berpikir kemana, kitab Anda menjelaskan keyakinan Anda kemana. Bedakanlah ya, kita ini tidak main-main. Anda tidak sedang main-main loh. Waktu yang sedang kita lewati, ada yang mungkin sekarang udah 40 usianya, 50, 60, 80, bahkan banyak orang-orang yang udah tua loh di antara kalian itu. Tapi paradigma berpikir yang saya lihat, yang kami lihat, pokoknya nggak bisa, pokoknya. Sudah, Ya, saya sudah naik yang harus ya. Anda pikir. Saya sudah Yang harus naik, Anda nggak usah pikir. ngoceh, nggak usah tantrum dan ngoceh sendiri. Limit dulu Pak. Nih, saya udah naik, hadapi saya. Kan saya ganggu pakai adab bro, pakai adab. Saya lagi bicara loh Pak. Saya cinta kepada Bapak loh Pak Sparta. Boleh dong saya mencintai Anda dengan cara saya mengatakan apa yang kemungkinan terjadi hari esok. Panas mah panas Pak, tapi tetap aja beradab ya. Panas Beradab, tapi Pak, tetap aja tolonglah. beradab. Boleh dong Pak saya bicara yang baik untuk Bapak, baik untuk anak Bapak nanti, baik untuk keimanan Bapak, boleh lah Pak. Boleh ya? Saya lanjutkan Pak ya. Pak Sparta, katanya ingin diskusi yang baik. Izinkan saya bernarasi. Nanti Bapak bernarasi panjang lebar, nggak ada mas, kami dengarkan. Tetapi tentunya penuh dengan pertanggungjawaban, penuh dengan akal sehat kita, menyertai kita gitu loh Pak. Ya, kita kan punya rasa, jiwa, akal, budi ada loh Pak di dalam kita ini. Kami juga ngapain? Kalau kami yakin bahwa kami salah, ngapain jengking sholat, lapar puasa, anak-anak kami gerah-gerah berjilbab. Tapi kalau dianalisa, diteliti, Yesus juga begitu dulu. Ngapain Yesus jengking? Ngapain Yesus puasa dulu? Ngapain Yesus disunat? Ngapain Yesus ibunya pakai jilbab? Sesuatu yang sia-sia dalam diri Tuhan sendiri kan? Tetapi dia lakukan. Tuhan melakukan apa yang dikerjakan oleh manusia. Masa sih Tuhan bisa tertandingi oleh manusia? Kami manusia Pak. Orang Islam itu manusia, mampu menandingi perbuatan Tuhan. Ironisnya kalian mengatakan itu kami nggak sanggup dikerjakan ajaran Taurat. Lah orang Islam mampu melaksanakan, lah Yesus mampu melaksanakan. Artinya kami dengan Yesus tidak ada selisih, tidak ada jarak. Perbuatan dia itu perbuatan kami, perbuatan kami adalah perbuatan Yesus. Iman kami iman Yesus, iman Yesus iman kami. Ucapan Yesus ucapan kami, ucapan coba cek semuanya. Arti yang menyelisih siapa? Dan Bapak merasa benar, itulah iblis, itulah setan, hawa nafsu yang sedang mengungkung diri kita. Ingin kelihatan hebat, menyalahkan orang Islam. Yang jelas mereka secara perbuatan, secara amal, secara ucapan sama plek teteplek dengan ucapan Yesus sendiri. Saya berani bertaruh Pak. Untuk dia pun kami bertaruh, apalagi nanti di akhirat kelak. Kalian yang kemudian akan menyengsarakan diri. Andaikan saya dulu dengerin Pak Ustadz Miftah menjelaskan, benar saya merasa malu. Kata Allah pun yang kemarin-kemarin saya ambil dari kitab orang lain, ternyata penjelasannya sangat mendukung orang-orang Islam. Ngapain saya masih ngotot-ngotot?
Menyerah, Pak. Dan nggak hina kan ketika Bapak menyerah, nggak hina. Kenapa? Apa yang Bapak lakukan ketika menyerah itu yang kami lakukan dan kami tidak berhenti. Saya nggak mau Pak On jadi harus sholat. Lah saya juga sholat, jangan khawatir. Tidak gara-gara Anda nyerah terus kami nggak sholat lagi. Enggak, saya tetap sholat. Anda mengikuti sholat, kami tetap sholat. Ketika Anda ikut berpuasa, kami tetap berpuasa, Pak. Serahan Anda bukan menyerah kepada Ustadz Miftah, bukan menyerah ke Nabi Muhammad, bukan menyerah kepada kami umat Islam, tidak. Tetapi Anda menyerah kepada Sang Pencipta alam semesta loh, Pak. Tunduk, patuh, menyerahkan diri kepada siapa? Kepada pemilik alam semesta. Di mana Quran mengatakan demikian, ucapan Yesus manifestasi Tuhan juga demikian, Taurat juga demikian. Demikian, saudaraku, Iwan Pilah, Pak Slow dilanjut. Hatun Oke, Masya Allah, syukron Abah. Ya. Ya, izin Kak Marsule monitor. Kak Marsule Kristen, Kak? Iya, yang saya tanya Taurat yang mana, Pak, yang Anda ikut? Ini temanya Yesus Tuhan di mana, bukan tentang masalah Taurat ya. Jangan sedang membahas ya. Iya, enggak, bukan itu, host. bukan itu. Ya, Hargai hostnya. kita hargai host ya. Ini adu domba Kristen dengan adu domba dia ini. Yahudi sama Muslim kemana-mana. Ya. Jadi yang kita dengerin dari tadi yang Bapak Angon ngomong, kita buang aja, kita abaikan aja. Ya, santai aja, santai. Di sini ada tema. Ini kayak Margareta ya suaranya ya? Margareta Iya, bukan mirip. Kak Bang? Ya, itu dia itu. Mirip-mirip. Margareta ya? Oke. Marceli, di sini ada tema. Tuhan di kekristenan, Tuhanmu itu Yesus bukan? Macet. Enggak mau. Macet. Mungkin sama Bang Nandolas mungkin Ustaz. Bang Nandolas monitor enggak? Turun aja. Iya, Marcel, iya, kenapa? Nyaut, oke, lanjut. Iya. Menurutmu itu Yesus Tuhan bukan menurutmu itu? Yesus itu Allah dan Tuhan. Oke, Allah dan Tuhan. Nah sekarang itu menurut kekristenan. Nah kalau menurut Yesus sendiri, di sini dikatakan nih Marcel, ini pada waktu itu berkatalah Yesus. Nah ini yang berkata siapa ini? Yesus berkata kepada Bapaknya. Oke, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Kristen, Yesus Tuhan. Tetapi kalau menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Bapa. Bapa. Berarti Yesus Tuhan di mana ini? Ya. Yesus itu dari mana datangnya? Saya nggak nanya itu. Yang saya tanyakan, Nggak bisa. menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Ya, di ayat kalau itu, Anda, di ayat kalau itu. Anda menganggap, nanti dulu. Kalau Anda menganggap Yesus itu Tuhan, Tuhan di mana? Dia adalah firman Bapa yang menjadi manusia. Saya akan nanyakan itu. Sekarang gini, bumi itu ada Yesus berapa? Tuhan Bumi itu di langit dan bumi di itu ada bumi. berapa? Bumi itu ada Yesus berapa? Tuhan di langit dan di bumi. Yohanes 1, segala kuasa diserahkan kepada Yesus. Nih. Bukan kepada Allah ya. Situ bukan Bapa, bukan Allah Santai dulu ya. pelan-pelan ya. Santai pelan-pelan. Menurut Kita Yesus sepakat, Tuhan, santai dulu. kita Kalau sepakat bumi di itu, situ Allah kalau bumi bukan itu ada berapa? Kalau Satu. bumi itu ada berapa? Satu. Langit, Emang langit bisa dihitung? ya udah. Nah, menurut Yesus Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Nah, Yesus ini Iya. Tuhan di mana kalau dianggap Tuhan itu? Dia Tuhan di langit dan bumi juga. Oh, juga. Berarti salah ini. Berarti Enggak. salah ini. Enggak salah. Ini menurut Yesus, mana ini menurut Yesus? Ya ayat yang lain kan nggak ada. Kau cuma baca ayat itu sih. Silakan tunjukkan dalil kalau Yesus itu Tuhan langit dan bumi, silakan dalilnya. Ya. Coba buka Ibrani 1. Nyuruh lagi, monyong. Dasar pesundal. Turun. Kalau nyuruh Dasar turun. pesundal. Nyuruh lagi. Silakan tunjukkan dalil di mana Yesus itu Tuhan langit dan bumi. Iya, saya minta besarkan tolong. besarkan. Ya, silakan tunjukkan besarkan. dalilnya. Silakan, buka dalil. Panas diskusi tapi kok pas. Silakan tunjukkan di mana dalil
Kalau Yesus itu Tuhan langit dan bumi, silakan tunjukkan. Iya, makanya tapi jangan panas dong. Silakan. Silakan tunjukkan. Kalau nggak framing nggak hidup deh kayaknya loh. Sok dibantah. Dibantah